Bab 1271. Ki sejati es mistis. Namun, keluarga biologis Yun Feifei, entah mengapa, telah musnah. Nasib orang tua biologisnya masih belum pasti. Selain itu, mereka yang memusnahkan keluarga orang tua kandungnya masih mencarinya. Jika mereka tahu Yun Feifei ada di sini, mereka pasti akan mengirim para ahli. Ekspresi Li Qinglong muram, dan suaranya dipenuhi kekhawatiran. Diketahui bahwa Li Qinglong tidak takut pada langit maupun bumi dan bahkan berani menghadapi Ao Jiushu dari alam raja tingkat 8 dengan kultivasi alam raja tingkat 4 miliknya. Kekuatan macam apa yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang seperti itu? Zhou Yu bertanya dengan suara berat. Kekuatan mana yang memusnahkan keluarga Yun? Li Qinglong menggelengkan kepalanya. Saya tidak begitu jelas detailnya. Saya hanya tahu bahwa keluarga Yun adalah kekuatan di ibu kota, jadi wajar saja jika mereka yang membasmi mereka juga berasal dari ibu kota. Selain itu, mereka adalah pasukan papan atas di ibu kota. Pasukan tingkat atas di ibu kota jauh lebih mengerikan daripada pasukan di kota Hu. Lebih jauh lagi, mereka memiliki hubungan yang erat dengan pasukan rahasia tersebut. Tidak ada yang tahu persis seberapa besar sumber daya mereka. Bahkan paviliun bela diri dan olah hukuman tidak berani dengan mudah menyinggung kekuatan tingkat atas ini. Mendengar ini, Zhou Yu akhirnya mengerti mengapa Li Qinglong begitu khawatir. Ternyata mereka adalah pasukan tingkat atas di ibu kota. Tapi lalu kenapa? Mereka berani menyentuh wanitanya, bahkan jika mereka adalah pasukan papan atas di ibu kota, dia akan membuat mereka membayar harganya. Di mata Zhou Yu, niat membunuh yang dingin terpancar. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara jelas terdengar. Oh, kamu pasti Zhou Yu, kan? Aku tidak menyangka kau akan kembali secepat ini, sepertinya kakekku akhirnya bertindak. Mendengar ini, Zhou Yu mendongak dan melihat sosok ramping berjalan masuk. Itu adalah seorang gadis, kulitnya seputih salju, membawa aura bangsawan bawaan. Siapa kamu? Zhou Yu bertanya dengan wajah tegas. Li Qinglong segera memperkenalkannya. Zhou Yu, dia adalah Xiao Qingyue, cucu dari Master Pavilion Xiao Ce. Mendengar perkenalan Li Qinglong, mata Zhou Yu tiba-tiba dipenuhi amarah. Kamu adalah Xiao Qingyue. Apakah kamu membawa Yun pergi? Xiao Qingyue mengangkat alisnya. Aku membawanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Sosok Zhou Yu melintas, langsung muncul di depan Xiao Qingyue. Dengan wajah bagaikan embun beku, dia menggeram pelan, kata demi kata. Kamu membawanya kemana? Xiao Qingyue tertawa kecil. Aku tidak menyangka kau begitu peduli padanya. Apakah kamu dekat dengannya? Zhou Yu berkata dengan dingin. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana dia? Xiao Qingyue terkekeh. Siap untuk bergerak, ya. Aku dengar kakekku memujimu setinggi langit. Aku penasaran, apa kau benar-benar punya kemampuan itu? Saat dia berbicara, telapak tangan ramping Xiao Qingyue tiba-tiba menyerang. Aliran ki sejati biru langsung berubah menjadi sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya, meledak ke arah Zhou Yu. Pada saat itu, suhu seluruh ruangan tiba-tiba turun beberapa derajat. Zhou Yu mengerutkan alisnya. Itu Frost Ki. Frost Ki merupakan varian ki dari atribut air. Dalam ki sejati 5 elemen, kualitasnya luar biasa, tidak lebih lemah sedikit pun dari ki sejati api neternya. Tak disangka, gadis yang tampaknya rapuh ini ternyata begitu tangguh pada serangan pertama. Tentu saja, Zhou Yu bukan orang yang mudah menyerah. Menghadapi serangan Xiao Qingyue, Zhou Yu tidak menghindar atau mundur dan langsung menghadapinya. Bam! Serangan Xiao Qingyue menghantam dada Zhou Yu dengan keras. Dalam sekejap, kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh Frost Ki hancur total di tubuh Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, Xiao Qingyue dipenuhi rasa gembira. Sepertinya kamu bukan apa-apa. Akan tetapi, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat kilatan cahaya keemasan di sekujur tubuh Zhou Yu. Saat berikutnya, kristal-kristal es yang terbentuk oleh Frost Ki-nya diam-diam berubah menjadi bubuk dan lenyap. Segera setelah itu, Zhou Yu mendengus dingin. Gelombang kejut gangjin emas meletus dari tubuhnya. Wajah Xiao Qingyue berubah drastis, dia langsung mencoba mundur. Namun dia baru mundur 3 langkah ketika terkena gelombang kejut gangjin. Bam! Tubuhnya yang ramping, bagaikan daun yang tertiup angin, terlempar keluar, menghantam pintu dan jendela. Xiao Qingyue tak dapat menahan diri untuk menjerit kesakitan, kemarahan terpancar di matanya, bercampur dengan keterkejutan. Dia tumbuh di ibu kota, yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para jenius dunia bela diri, dan bahkan di sana dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri, dipuji sebagai jenius langka di usia muda. Terlebih lagi, dia telah mengolah jalur pemurnian ki, tidak pernah kekurangan sumber daya kultivasi. Saat ini, dia telah mencapai alam suci awal dari jalur pemurnian ki. Dan dengan mengandalkan kekuatan jalur pemurnian Qi, dia telah mengalahkan seniman bela diri pemurnian tubuh di puncak alam suci berkali-kali. Dengan rekor yang membanggakan ini,
dia berasumsi bahwa meskipun dia tidak dapat mengalahkan Zhou Yu, dia setidaknya dapat melawannya dengan hasil seri. Namun tak disangka, perbedaan di antara mereka begitu besar. Zhou Yu bahkan belum melakukan gerakan serius, dan dia sudah kalah. Pada saat itu, pukulan dan keluhan yang besar memenuhi mata Xiao Qingyue dengan amarah. Zhou Yu berkata dengan dingin, "Jangan menatapku dengan mata itu. Di mana Yun?" Bab 1272. Memberi pelajaran. Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, Xiao Qingyue berkata dengan ekspresi dingin. "Zhou Yu, kamu terus bilang ingin menemukan Yun Feifei, tapi tahukah kamu seberapa kuat orang-orang yang ingin membunuhnya?" Zhou Yu menjawab dengan dingin. "Aku tidak peduli seberapa kuat mereka menurutmu. Dia wanitaku, dan tentu saja aku harus melindunginya. Selain itu, aku berjanji pada pamannya, Taois Hunian, bahwa aku akan menjaganya dengan baik." Xiao Qingyue perlahan berdiri dan berkata dengan marah. "Apakah kamu pikir kamu bisa melindunginya hanya dengan membuat janji?" Saat itu, keluarga Yun lebih kuat daripada gabungan keluarga Han, keluarga Zhu, dan keluarga Ao di kota Hu. Tapi lalu kenapa? Bukankah mereka tetap musnah dalam semalam? Kamu bahkan tidak bisa menangani urusan kota Hu, apa hakmu untuk membantunya? Lebih jauh lagi, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa seseorang sudah menargetkanmu, berniat untuk melenyapkanmu. Aku akui, kultivasimu mungkin sudah tak terkalahkan di alam suci, bahkan mungkin tak terkalahkan oleh beberapa ahli alam raja tingkat pertama atau kedua. Tapi bagaimana dengan alam raja tingkat tinggi? Dan bahkan para ahli alam kaisar? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Yu membeku. Mungkinkah ahli alam kaisar di luar gua kultivator kuno datang untuk tujuan ini? Xiao Qingyue melihat pikiran Zhou Yu dan berkata dengan dingin. "Kau tak perlu meragukannya, ahli alam kaisar yang kau temui saat itu dikirim oleh mereka. Jika kakekku tidak menemukan Raja Dewa Aries, kau pasti sudah mati." Saat suara Xiao Qingyue jatuh, sebuah bayangan langsung muncul di kamar Zhou Yu. Melihat orang ini, Xiao Qingyue langsung berseri-seri kegirangan. "Kakek, kau kembali." Pendatang baru itu tak lain adalah Xiao Ce. Saat melihat Xiao Ce, Lin Yinflai dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi kagum dan hormat. "Tuan Pavilion, Tuan Pavilion." Xiao Ce mengangguk santai, awalnya tersenyum, tetapi ketika dia melihat cucunya dengan beberapa luka ringan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap dingin ke arah Zhou Yu. "Nak, aku mengirim Qingyue untuk melindungimu, dan kau masih berani menyentuhnya. Kamu punya nyali. Atau bagaimana kalau orang tua ini menemanimu berkeliling 1 atau 2 kali?" Setelah berbicara, Xiao Ce mendengus dingin, dan Gang Jin yang menakutkan segera menyerang Zhou Yu. Melihat ini, wajah Zhou Yu berubah drastis, dan dia segera mengaktifkan teknik kuali emas untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Bang! Namun, dengan suara teredam, sosok Zhou Yu langsung terlempar mundur dan menghantam tanah dengan keras. Melihat pemandangan ini, sudut mata Lin Yinflai dan yang lainnya berkedut, lalu diam-diam menundukkan kepala. Zhou Yu meringis saat bangkit dari tanah, hatinya dipenuhi keterkejutan. Alam Raja tingkat 8, sungguh bukan sesuatu yang dapat ia lawan saat ini. Dia meminta maaf. "Penatua Xiao, maaf, aku agak impulsif tadi. Terkadang Anda harus menelan harga diri Anda." Ekspresi Xiao Ce akhirnya sedikit melunak. "Itu lebih baik. Tahukah kau masalah apa yang kau timbulkan kali ini? Para ahli alam kaisar telah muncul, sesuatu yang belum pernah terjadi di kota Hu selama beberapa dekade. Jika Raja Dewa Aries tidak datang tepat waktu, apakah menurutmu kau masih hidup? Gadis keluarga Yun itu telah dikirim ke markas besar Pavilion Bela Diri, jauh lebih aman di sana daripada di sini. Sebaiknya kau selesaikan masalah di kota Hu dulu sebelum hal lainnya." Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Penatua Xiao, level apa yang harus aku capai untuk melawan kekuatan yang menghancurkan keluarga Yun?" Xiao Ce berkata dengan acuh tak acuh. "Setidaknya puncak alam raja. Tapi dengan fondasimu, mungkin sekitar level raja alam tingkat ke-7 atau ke-8 sudah cukup. Namun, itu hanya cukup untuk membuatmu tetap hidup. Fondasi kekuatan-kekuatan di ibu kota itu berada di luar imajinasimu. Baiklah, cukup. Ngomong-ngomong, sebaiknya jangan meninggalkan kota Hu untuk saat ini. Para ahli alam kaisar itu tidak akan takut pada olah hukuman Pavilion Bela Diri, hanya Raja Dewa Pelindung yang bisa menahan mereka. Raja Dewa Aries akan berada di kota Hu untuk sementara waktu, jadi mereka tidak akan berani datang ke sini." Setelah berbicara, Xiao Ce menatap Xiao Qingyue. "Qingyue, kita harus pergi." Xiao Qingyue melirik Zhou Yu dan berkata, "Jika bukan karena kakekku menghargai dirimu, aku tidak akan peduli dengan urusanmu. Tidak menyangka niat baik akan disalahpahami. Aku akan mengingat dendam hari ini, jika kamu datang ke ibu kota di masa depan, aku akan membuatmu menyesalinya." Nona Xiao." Zhou Yu hendak menjelaskan, tetapi Xiao Qingyue mengabaikannya dan langsung pergi.
Zhou Yu tampak tak berdaya. Tampaknya dia benar-benar membuat kekacauan. Namun dia baru bisa meminta maaf kemudian. Di sisi lain, kamar dagang Tianyu. Seng Tianxi juga kembali ke kamar dagang Tianyu. Namun, kondisinya tidak begitu baik. Dia dipenuhi bercak darah, dan ada pola hitam besar di dadanya. Melihat Seng Tianxi dalam keadaan seperti itu, Wang Hongshan dan yang lainnya menjadi sangat khawatir. Seng Tianxi adalah pilar kamar dagang Tianyu. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi masalah besar bagi mereka. Penatua Seng, apa yang terjadi padamu? Seng Tianxi berkata dengan muram. Si tua bangka Han Mofeng itu menggunakan cara yang tidak diketahui, aku lengah dan berakhir seperti ini. Tapi keadaannya tidak jauh lebih baik. Setidaknya dalam setahun, kekuatannya tidak akan pulih. Mendengar ini, Wang Hongshan dengan cemas bertanya. Penatua Seng, tidak masalah apakah Han Mofeng hidup atau mati. Bagaimana denganmu? Benda apa ini? Seng Tianxi memejamkan mata dan merasakan sejenak sebelum membukanya lagi, wajahnya serius. Rasanya seperti terkikis oleh energi aneh, itu bukan ganjin atau ki sejati roh primordial. Lagi pula, energi itu membawa kekuatan jiwa yang kuat, jahat, tapi aku tidak tahu persis apa itu. Tapi aku bisa merasakan energi aneh itu melahap ganjin di dalam diriku, dan aku tidak bisa menghentikannya. Dan sepertinya itu bukan metode dari dunia seni bela diri. Mata Wang Hongshan penuh dengan keterkejutan. Apa? Hal seperti itu benar-benar ada. Apa-apaan ini? Mungkinkah? Wang Hongshan memikirkan sebuah kemungkinan dan segera berdiri. Penatua Seng, aku akan pergi mencari Zhou Yu, mungkin dia punya solusi. Seng Tianxi, karena tidak punya pilihan lain, hanya bisa setuju. Wang Hongshan segera berlari keluar. Bab 1273, Gelap. Xiao Che dan Xiao Qing Yue, kakek dan cucunya, baru saja pergi, sementara Zhou Yu sedang rapat dengan anggota paviliun bela diri untuk membahas langkah selanjutnya. Pada saat itu, seorang murid dari paviliun bela diri melaporkan kedatangan Wang Hongshan. Berkat Wang Hongshan yang mengundang senior Seng, mereka berhasil lolos dari kesulitan kali ini dengan lancar. Zhou Yu segera memanggil Wang Hongshan. Saat bertemu, Wang Hongshan berbicara dengan ekspresi pahit. Tuan Zhou, saya tidak akan sopan kepada Anda. Saya di sini untuk urusan mendesak. Mendengar ini, Zhou Yu langsung menunjukkan ekspresi serius. Ada apa? Wang Hongshan menjelaskan situasi Seng Tianxi setelah kembali ke Zhou Yu dalam keadaan terluka secara rinci. Setelah mendengarkan, ekspresi terkejut juga terpancar di mata Zhou Yu. Ganjin yang dapat melahap ahli alam raja tingkat ke-7 dan tidak terkendali, bahkan memengaruhi suasana hati seseorang. Teknik macam apa ini? Dia telah berurusan dengan keluarga Han berkali-kali, tetapi belum pernah melihat skenario seperti itu. Tiba-tiba, Zhou Yu teringat akan penyebutan kegelapan dalam pesan terakhir Five Thunder True Master kepadanya. Mungkinkah Han Mofeng terhubung dengan kegelapan yang disebutkan oleh Five Thunder True Master? Untuk sesaat, Zhou Yu tidak yakin. Baiklah, bagaimana kalau kau membawaku menemui senior Seng, dan aku akan memeriksanya? Wang Hongshan dengan cepat berkata. Itu akan bagus sekali. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Zhou Yu dan Wang Hongshan segera tiba di kamar dagang Tianyu, tanah milik Seng Tianxi. Saat ini, kondisi Seng Tianxi sedikit memburuk dibandingkan saat Wang Hongshan pergi. Bintik-bintik hitam di dadanya telah menyebar ke seluruh tubuh bagian atasnya, dan Seng Tianxi tidak dapat menahan ekspresi kesakitan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Zhou Yu sedikit berubah, dan dia bergegas maju. Senior Seng, bagaimana perasaanmu sekarang? Melihat Zhou Yu, Seng Tianxi memaksakan senyum dan berkata, energi di dalam diriku terlalu aneh, aku tidak bisa mengendalikannya. Itu, tidak hanya memengaruhi organ dalamku, tetapi juga pikiranku. Mempengaruhi pikiran Anda. Zhou Yu terkejut. Apa maksudmu? Apa kamu merasa bingung? Seng Tianxi menggelengkan kepalanya. Dia menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, pengaruh ini tidak merusak, rasanya lebih seperti bimbingan, membuat saya mudah tersinggung, bahkan ingin membunuh tanpa alasan. Mendengar ini, mata Zhou Yu menjadi lebih serius. Dia langsung berkata, Senior Seng, rilekskan tubuhmu, dan aku akan memeriksamu. Seng Tianxi mengangguk. Kemudian, Zhou Yu mengulurkan tangan dan mencubit denyut nadi Seng Tianxi. Pada saat berikutnya, indera ketuhanannya menyelidiki tubuh Seng Tianxi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencari dengan indera ketuhanannya, dia tidak dapat menemukan energi aneh yang dibicarakan Seng Tianxi. Zhou Yu mengerutkan kening dan kemudian mendesak kekuatan roh primordial ke dalam tubuh Seng Tianxi. Saat kekuatan roh primordial terungkap, Zhou Yu akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Memang, ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh Seng Tianxi. Itu adalah energi aneh yang tak terlukiskan.
Tampaknya terdiri dari partikel-partikel hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya, begitu kecilnya sehingga indera ilahi pun tak dapat mendeteksinya. Namun, secara aneh ia berkelana di dalam tubuh Seng Tianxi, melahap gangjin dalam darah dan daging Seng Tianxi. Adapun bagaimana hal itu mempengaruhi pikiran Seng Tianxi, Zhou Yu tidak dapat menyadarinya. Namun, Zhou Yu menegaskan satu hal. Energi aneh ini memang sangat jahat. Tiba-tiba, Zhou Yu mendapat ide. Ia mencoba menyalurkan sehelai setipis rambut kekuatan petir ke dalam tubuh Seng Tianxi. Dia mengendalikan guntur ini dan memanfaatkan kesempatan untuk meledakkan sekelompok kecil energi hitam. Bang! Terjadi ledakan senyap. Gumpalan kecil energi hitam itu segera dilenyapkan oleh kekuatan guntur. Zhou Yu sangat gembira. Itu berhasil. Akan tetapi, sebelum senyumnya sempat mengembang, dia tertegun. Gumpalan kecil energi hitam yang dimusnahkannya dengan guntur muncul kembali secara misterius. Meskipun jumlahnya berkurang lebih dari separuh dibanding sebelumnya, namun belum sepenuhnya hilang. Zhou Yu segera mendesak kekuatan guntur lagi untuk terus menyerang gugusan kecil energi hitam ini. Namun, kali ini, gumpalan kecil energi hitam itu tampak memiliki kesadaran. Sebelum Zhou Yu sempat bertindak, mereka menghilang. Setelah beberapa lama, Zhou Yu menarik kekuatan roh primordial dari tubuh Seng Tianxi. Melihat ini, Wang Hongshan segera melangkah maju untuk bertanya. Tuan Zhou, bagaimana kabar senior Seng? Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata. Situasinya memang sangat rumit. Energi ini sangat aneh, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak yakin bisa menyelesaikannya sekarang. Namun, apa yang kau katakan benar, itu jelas bukan teknik dari dunia bela diri, melainkan teknik jahat dari zaman kuno. Mendengar ini, wajah Wang Hongshan tiba-tiba menjadi sangat tidak sedap dipandang. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa Han Mofeng memiliki teknik seperti itu? Ekspresi Zhou Yu serius. Ia berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak membahas masalah kegelapan untuk saat ini. Lagi pula, dia sendiri tidak begitu yakin. Zhou Yu mengganti topik pembicaraan dan berkata, namun, saya punya cara untuk menekan penyebaran energi ini. Saya akan menekannya terlebih dahulu, lalu memikirkan solusi lain. Mendengar ini, Wang Hongshan segera menatap Seng Tianxi. Senior Seng, bagaimana menurutmu? Wajah Seng Tianxi agak pucat, tetapi dia mengangguk. Aku akan merepotkan teman muda Zhou. Zhou Yu melambaikan tangannya dan berkata, Senior Seng, kamu terluka karena aku kali ini, tolong jangan katakan itu. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu mulai menekan energi aneh untuk Seng Tianxi. Sebenarnya metodenya cukup sederhana. Zhou Yu juga baru saja mencobanya. Meskipun kekuatan gunturnya tidak dapat sepenuhnya menghilangkan energi aneh ini, ia juga menemukan bahwa energi aneh itu memang takut pada kekuatan guntur. Oleh karena itu, metode penekanannya adalah dengan Zhou Yu menyuntikkan kekuatan petir ke dalam tubuh Seng Tianxi, pertama-tama untuk membungkus energi aneh tersebut, mencegahnya menyebar secara sembarangan. Setelah melakukan semua ini, kulit Seng Tianxi membaik banyak. Melihat ini, Wang Hongshan dengan cepat bertanya, Tuan Zhou, metode Anda tampaknya efektif. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatanku saat ini terlalu lemah, metode ini hanya bisa menjadi tindakan sementara dan bukan penyembuhan. Namun, energi di tubuh senior Seng termasuk jenis energi jahat. Jika kita bisa menemukan medium tingkat tinggi dengan kemampuan pemurnian, kita mungkin bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Mendengar ini, Wang Hongshan mengerutkan kening. Pemurnian. Aku tahu satu, tapi... Bab 1274. Kuil Arhat. Semangat Zhou Yu terangkat. Mediator yang mempunyai sifat pemurnian, hal semacam ini memang jarang. Bahkan dia sendiri, sejak kecil sampai sekarang, hanya mendengarnya saja, tidak pernah melihatnya. Dia segera bertanya, tapi apa? Wajah Wang Hongshan menunjukkan sedikit ketakutan, lalu dia berkata perlahan. Namun, barang ini berada di tempat yang berbahaya, dan orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Tempat yang berbahaya. Zhou Yu terkejut. Tempat apa? Kuil Arhat. Kuil Arhat. Zhou Yu segera mencari nama tempat ini di benaknya, sepertinya familiar, tetapi dia tidak dapat langsung mengingatnya. Wang Hongshan menjelaskan. Kuil Arhat adalah kuil kuno yang terletak di pinggiran timur laut kota Hu. Kuil kuno ini sangat tua dan makmur dengan persembahan dupa. Di kuil Arhat, ada sejenis buah emas Arhat yang telah punah di luar. Inilah mediator tingkat tinggi yang kumaksud. Buah emas Arhat. Mata Zhou Yu juga berkilat kaget. Dia tentu saja tahu tentang hal ini. Dia telah membaca tentang buah emas Arhat di buku-buku kuno dari orang tua itu. Produk ini memiliki efek pemurnian yang kuat. Konsumsi buah emas Arhat dalam jangka panjang dapat memurnikan semua kotoran dalam tubuh manusia secara menyeluruh. Setelah kotoran dalam tubuh sepenuhnya dimurnikan, seseorang dapat mencapai tubuh emas Arhat.
Dikatakan bahwa tubuh emas Arhat merupakan tubuh fisik tingkat atas dalam jalur pemurnian tubuh, yang sangat kuat. Namun, menurut catatan kuno, buah emas Arhat ini telah lama punah. Tanpa diduga, barang ini masih ada dan berada di kota Hu. Pada saat ini, Wang Hongshan melanjutkan. Namun, kepala biara kuil Arhat sangat kuat. Konon, beliau telah hidup selama lebih dari 200 tahun, dan kekuatannya tak terbayangkan. Yang terpenting, beliau memiliki kepribadian yang aneh dan sangat membenci dunia seni bela diri. Dia lebih menghargai buah emas Arhat daripada nyawanya. Oleh karena itu, mendapatkan buah emas Arhat dari kuil Arhat mungkin lebih sulit daripada mencapai surga. Mendengar ini, mata Zhou Yu sedikit menyipit. Tak disangka, ternyata ada guru seperti itu di kuil Arhat. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Kalau bukan karena penjagaan dari seorang guru besar, mungkin buah emas Arhat ini tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Jadi, kekuatan macam apa yang dimiliki kepala biara kuil Arhat? Tanya Zhou Yu. Wang Hongshan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Aku hanya tahu bahwa sekitar 10 tahun yang lalu, seorang ahli alam raja tingkat 9 dari ibu kota ingin dengan paksa masuk ke kuil Arhat untuk mengambil buah emas Arhat. Tapi, kepala biara itu bahkan tidak muncul. Dia hanya mengirim 9 dari 18 Arhat di bawahnya, dan mereka melukai ahli alam raja tingkat 9 dengan parah, membuatnya melarikan diri. Mendengar ini, mata Zhou Yu menampakkan ekspresi terkejut. Seorang ahli alam raja tingkat 9 terluka parah dan melarikan diri. Itu terlalu mengejutkan. Jadi, apakah ini berarti kekuatan kepala biara bisa? Zhou Yu bertanya-tanya keras. Meski tidak menyelesaikannya, Wang Hongshan mengerti apa yang dimaksud Zhou Yu. Dia mengangguk sedikit. Ya, sangat mungkin dia sudah menjadi ahli tingkat alam kaisar. Zhou Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia berbicara. Saat ini, luka Penatua Seng masih bisa distabilkan untuk sementara waktu. Selama periode ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan informasi tentang kuil Arhat dan berusaha menemukan cara yang masuk akal untuk mendapatkan buah emas Arhat. Wakil Presiden Wang, jika Anda punya informasi, tolong berikan kepada saya. Mendengar ini, Wang Hongshan cepat mengangguk. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Hubungi aku jika kamu punya berita. Zhou Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Hongshan dan kembali ke paviliun bela diri. Begitu dia kembali ke paviliun bela diri, dia menelepon Zhao Feier dan memintanya untuk mengumpulkan semua informasi tentang kuil Arhat dengan upaya penuh. Saat dia sedang memberi instruksi pada Zhao Feier mengenai tugas ini, tiba-tiba Tong Qiang menyerbu masuk, wajahnya pucat dan penuh luka. Menteri Zhou, ada yang tidak beres. Seorang guru datang keluar, ingin bertemu Anda, dan sikapnya sangat arogan. Dia melukai Lin Yinfei dan yang lainnya. Zhou Yu mengerutkan kening, dan kilatan dingin muncul di matanya. Seseorang yang datang untuk membuat masalah tidak dapat ditoleransi. Feier, teruslah mengumpulkan informasi. Kapten Tong, pimpin jalan. Aku akan pergi melihatnya. Dengan itu, Zhou Yu dan Tong Qiang melangkah keluar. Di pintu masuk paviliun bela diri. Seorang pria setengah baya berdiri dengan arogan di pintu masuk. Lin Yinfei terluka parah di samping pintu masuk, didukung oleh para pengikut paviliun bela diri. Semua murid paviliun bela diri menatap marah ke arah pria parubaya ini. Menghadapi kemarahan orang banyak, pria parubaya itu mencibir. Waktuku terbatas. Kalau menteri kalian itu mau sembunyi kayak kura-kura, kalian semua akan kulumpuhkan satu persatu. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Berani sekali. Coba melumpuhkan satu. Dengan suara ini, sosok Zhou Yu langsung muncul di depan pria parubaya itu, melampaui semua orang. Aura yang kuat langsung terkunci pada pria parubaya itu. Merasakan aura kuat yang terpancar dari Zhou Yu, wajah pria parubaya itu membeku, lalu ia memperlihatkan senyum jenaka. Jadi, kamu Zhou Yu. Sepertinya informasinya salah. Aku tidak menyangka jalur pemurnian Kimu sudah mencapai alam Sein akhir. Namun, meski begitu, masih ada kekurangannya. Saat dia berbicara, aura dari pria parubaya ini tiba-tiba meledak. Mata Zhou Yu menyipit. Jalur pemurnian Qi, puncak alam suci. Nak, kau lihat jarak di antara kita. Meski hanya sebatas wilayah kecil, menghancurkanmu semudah menghancurkan semut bagiku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan Bai Qishan dengan patuh. Juga, berikan aku penjelasan yang memuaskan atas cederanya Fuba. Kalau tidak, aku akan membuatmu mengerti cara kerja Sekte Yin Mingku. Pria parubaya itu berkata sambil mencibir. Bab 1275. Pengunjung dari Sekte Yin Ming. Mendengar nama Fuba, Zhou Yu akhirnya mengetahui asal-usul orang tersebut. Fuba adalah sosok misterius yang awalnya mendukung Bai Qilin, mengalahkan Bai Qishan dan merampas aset keluarga Bai. Saat itu, Zhou Yu hampir membunuh Fuba, tetapi sayangnya, Fuba menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri.
Siapakah yang mengira bahwa Fuba begitu cepat mencari Sekte Yinming? Tampaknya Sekte Yinming ini sangat menghormati keluarga Bai. Barangkali ada hubungannya dengan giok darah. Jika mereka sungguh-sungguh mencari giok darah, sungguh disayangkan, sebab mereka belum menyadari Zhou Yu telah muncul dari gua kultivator kuno itu. Sekarang setelah dia memahami identitas lawannya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Terakhir kali, Fuba lolos, kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu segera melancarkan aksinya. Dengan satu serangan telapak tangan, Yuan sejati yang kuat langsung meletus. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Aura ki sejati yang begitu kuat. Sambil berbicara, dia bertukar pukulan telapak tangan dengan Zhou Yu. Bam! Gelombang kejut yang kuat menyebar. Zhou Yu berdiri tak bergerak, sebaliknya, wajah pria parubaya itu memucat, tubuhnya terlempar mundur lebih dari 10 meter. Setelah memantapkan pendiriannya, wajah lelaki parubaya itu menampakkan keheranan. Bagaimana ki sejatimu bisa begitu hebat? Lagi pula, aku tidak bisa membedakan atribut ki sejatimu, bagaimana kamu melakukannya? Menghadapi pertanyaan pria parubaya itu, Zhou Yu mencibir. Aku akan memberitahumu secara alami ketika kamu meninggal. Setelah mengatakan hal ini, Zhou Yu tidak membuang kata-kata, sekali lagi mengaktifkan langkah gunung dan sungai, langsung mendekati pria parubaya itu, sambil menunjuk sekali lagi. Nether Fire yang tadinya adalah Truyuan, seketika berubah menjadi meteor api yang melesat dengan dahsyat. Ketika pria parubaya itu melihat Zhou Yu terus menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas tidak mempertimbangkannya, dia menjadi sangat marah. Akan tetapi, sebelum dia bisa marah, dia merasakan sifat luar biasa dari serangan ini, yang mengancam nyawanya. Saat itu juga, dia tidak sempat bicara, mengerahkan segala daya upaya untuk menangkis serangan Zhou Yu. Pria parubaya itu memang memiliki keterampilan yang tidak biasa. Ki sejatinya termasuk dalam jenis atribut air, meskipun Zhou Yu tidak dapat menyebutkannya, dia dapat dengan jelas merasakan sifat defensif yang kuat dari ki sejatinya. Akan tetapi, dalam hal penyerangan, tampaknya jauh lebih lemah. Menyadari hal ini, Zhou Yu mengeluarkan berbagai cara, Yuan sejati meledak seolah tidak memerlukan biaya apapun. Pria parubaya itu terpaksa mundur berulang kali, hanya mampu bertahan, dan sama sekali tidak mampu melakukan serangan balik. Pada saat ini, lelaki parubaya itu dipenuhi rasa ngeri. Anak ini baru berada di alam suci pemurnian ki akhir, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pria parubaya itu dipenuhi rasa frustrasi. Dia beberapa kali mencoba melakukan serangan balik dengan paksa, tetapi setiap kali Zhou Yu berhasil menembusnya dan menyerang dengan kejam. Dan tepat ketika pria parubaya itu mendidih karena amarah, serangan Zhou Yu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan guntur. Melihat Zhou Yu bersinar dengan cahaya petir di sekujur tubuhnya, wajah lelaki parubaya itu berubah ngeri. Zhou Yu telah menghadapinya dengan menggunakan seluruh 5 elemen Zenki, dan dia pikir hanya itu yang bisa ditawarkan Zhou Yu. Namun siapakah yang tahu bahwa Zhou Yu memiliki ki sejati atribut petir? Ini memang berbeda dari Zenki 5 elemen biasa. Atribut petir secara logika memang bersumber dari atribut air, namun jika membawa aura yang merusak maka tidak termasuk lagi ke dalam 5 elemen. Saat itu, Zhou Yu berteriak dingin. Semua cahaya guntur berkumpul di ujung jarinya, dan kemudian mereka mendengar raungan rendah Zhou Yu. Jari awan penusuk guntur hijau. Disertai cahaya petir yang menyilaukan dan aura penghancur yang mendebarkan, wajah lelaki parubaya itu berubah liar. Dia segera mengerahkan seluruh ki sejatinya, mencoba bertahan. Namun, bam, cahaya petir langsung menembus semua pertahanannya. Dalam sekejap, dia hanya merasakan mati rasa di dadanya. Saat berikutnya, ia terpental dan menghantam tanah dengan keras. Pria parubaya itu mencoba untuk bangun, tetapi kekuatan petir yang mengerikan mengamuk di dalam dirinya, melumpuhkannya, dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dan tepat pada saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Seketika dadanya diinjak. Bayangan itu, tak lain adalah Zhou Yu. Zhou Yu, dengan kaki di dada pria parubaya itu, bertanya dengan dingin. Bicaralah, siapa namamu? Pria parubaya itu tidak dapat menerima bagaimana dirinya, seorang kultivator alam suci pemurnian ki akhir yang terhormat, dikalahkan oleh Zhou Yu dengan cara yang begitu kacau. Dipenuhi dengan amarah, dia meraung. Nak, sebaiknya kau segera lepaskan aku, kalau tidak. Krek. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhou Yu melangkah turun dengan keras. Rongga dadanya langsung ambruk. Rasa sakit yang amat sangat membuatnya menjerit keras. Ini peringatan, lain kali, nyawamu yang akan taruhannya. Suara dingin Zhou Yu bergema. Kali ini, pria parubaya itu akhirnya sadar. Dia menyadari telah menemui kendala, kekuatan Zhou Yu jauh melampaui kekuatannya sendiri. Di luar, sesosok monster muda yang menakutkan telah muncul. Pria parubaya itu, dengan wajah pucat, berkata, "Saya Pan Gong, dari Sekte Yinming."
Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Sekte Yin Ming mengirimmu untuk menggangguku, untuk tujuan apa? Pan Gong, menahan rasa sakitnya, gemetar saat berbicara. Sekte Yin Ming menginginkan giok darah dan semua yang ada di gua kultivator kuno. Karena Blood Jade ada di tanganmu, tentu saja kamu harus menyerahkannya. Selain itu, tetua sekte kami merasa Anda adalah rekrutan yang menjanjikan, mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte Yin Ming kami. Ketika mengatakan ini, ekspresi bangga tanpa sadar muncul di wajah Pan Gong. Bagi mereka yang berasal dari kekuatan tersembunyi, selalu ada kebanggaan yang tertanam ketika menghadapi dunia luar. Bab 1276. Fu Yi. Mendengar ini, Zhou Yu tertawa dingin, mengangkat tangannya, dan menamparkan udara. Musuh yang kalah, namun masih begitu sombong. Apakah sekte Yin Ming bagus? Dari namanya saja sudah ketahuan kalau itu adalah sesuatu yang memalukan, tapi dia masih berani bersikap seolah-olah memberiku rahmat. Benar-benar mendekati kematian. Setelah berbicara, Zhou Yu, yang masih belum puas, menamparnya beberapa kali lagi, menyebabkan Pan Gong pingsan di tengah serangkaian tangisan menyedihkan. Melihat Pan Gong tergeletak di tanah seperti anjing mati, Zhou Yu mengangkat tangannya dan menyerang, langsung melumpuhkan dantian Pan Gong. Dengan cara ini, sekalipun dia bangun, dia akan menjadi sia-sia. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhou Yu berkata kepada Tong Qiang, "Kunci dia untukku." Tong Qiang berteriak kegirangan, lalu segera memimpin orang untuk menyeret Pan Gong pergi. Setelah itu, Zhou Yu mendekati Lin Yinfei untuk memeriksa lukanya. Untungnya, Lin Yinfei hanya terguncang oleh Pan Gong, sehingga beberapa meridiannya terputus. Zhou Yu segera mengatur agar ramuan spiritual dikirimkan untuk menyembuhkan Lin Yinfei. Setengah jam kemudian, Lin Yinfei keluar dari bahaya. Zhou Yu berkata kepada Lin Yinfei, "Bisakah kamu sekarang menemukan lokasi pasti sekte Yin Ming?" Mendengar ini, Lin Yinfei menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. "Pak Menteri, diperkirakan kami tidak dapat menemukannya. Selama bertahun-tahun ini, kekuatan pavilion bela diri kota Hu kami pada dasarnya terbatas di dalam kota Hu. Kami tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar jangkauan ini. Terlebih lagi, sekte Yin Ming adalah kekuatan yang sangat tertutup, lokasi sektenya pasti sangat rahasia, dan hanya dengan koneksi yang cukup kuat, sekte itu mungkin dapat ditemukan." Koneksi yang cukup kuat. Zhou Yu mengerutkan keningnya. Lin Yinfei dengan cepat berkata, "Ada satu orang yang mungkin punya caranya." "Siapa?" tanya Zhou Yu. "Wali kota Hu, Jiang Dongcheng." Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. "Baiklah, aku mengerti. Kamu istirahat saja." Lin Yinfei segera membungkuk dan pergi. Zhou Yu, di sisi lain, mengangkat teleponnya dan menghubungi Jiang Dongcheng. Tak lama kemudian, panggilan tersambung, dan Zhou Yu menjelaskan secara singkat masalah pencarian sekte Yin Ming. Setelah mendengarkan, Jiang Dongcheng tampak bingung. "Aku pernah mendengar tentang sekte Yin Ming sebelumnya, tapi itu bukan kekuatan di kota Hu. Markas besarnya seharusnya berada di sebelah barat negeri naga. Apa kau benar-benar ingin melawan mereka?" Maksud Jiang Dongcheng jelas. Saat ini, Zhou Yu telah memiliki musuh di semua sisi di kota Hu, dan pada titik kritis ini, melawan sekte Yin Ming tampaknya cukup tidak bijaksana. Zhou Yu menegaskan, "Paman Jiang, bukan aku yang ingin melawan mereka, tapi mereka yang ingin mencari masalah denganku. Jika saya tidak memahaminya terlebih dahulu, saya akan terlalu pasif di masa depan." Mendengar ini, Jiang Dongcheng mengangguk. "Baiklah, aku mengerti. Saya akan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Ketika ada berita, saya akan memberitahu Anda pada saat pertama." "Terima kasih, Paman Jiang." Pada saat yang sama Zhou Yu meminta Jiang Dongcheng untuk menyelidiki informasi sekte Yin Ming. Sekte Yin Ming. Fuba bergegas menuju kediaman tetua ke-6 dengan ekspresi khawatir. "Penatua ke-6, ada sesuatu yang salah." Baru saja, token pelindung Pan Gong tiba-tiba retak. Diperkirakan Pan Gong kemungkinan lumpuh. Mendengar ini, tetua ke-6 yang awalnya bermeditasi tiba-tiba membuka matanya, kemarahan yang mendalam terpancar di matanya. "Apa? Maksudmu Pan Gong lumpuh? Siapa yang melakukannya?" Menghadapi tetua ke-6 yang marah, Fuba gemetar ketakutan. Namun, dia tetap memaksakan diri berbicara di tengah ketakutannya. "Itu pasti Zhou Yu. Pasti dia. Zhou Yu." Tetua ke-6 meraung marah. "Bukankah kau bilang dia hanya berada di alam Sein akhir? Bagaimana dia bisa melumpuhkan Pan Gong?" Fuba tergagap. "Penatua ke-6, aku baru saja mendapat kabar bahwa Zhou Yu telah keluar dari gua kultivator kuno. Dia pasti mendapat manfaat luar biasa dari gua itu. Kekuatannya telah tumbuh lagi. Itulah sebabnya pelindung Pan Gong." Mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata tetua ke-6. Harta karun di gua pembudidaya kuno, bagaimana mungkin orang luar berani menyentuhnya? Sekalipun dia mendapatkannya, aku akan membuatnya memuntahkannya." Setelah berbicara,
tetua keenam mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan mengeluarkan lolongan melengking ke arah kehampaan. Suaranya seakan-akan menembus ruang angkasa seketika, mencapai suatu tempat yang tidak diketahui. Sekitar 5 menit kemudian, aura yang sangat kuat mendekat dari jauh, dengan cepat mencapai kediaman tetua keenam. Melihat orang ini, Fuba langsung berlutut di tanah, wajahnya penuh kekaguman. Namun, orang ini tidak melirik Fuba sedikit pun, tetapi langsung menatap ke arah tetua keenam, membungkuk sambil berbicara. "Guru, apakah Anda mencari saya?" Dengan ekspresi tegas, tetua keenam berkata, "Fui, sekarang aku akan mengirimmu ke dunia luar untuk menghadapi seorang pemuda. Dia tampaknya mewarisi warisan seorang kultivator kuno, jadi setelah kau membunuhnya, bawa kembali jasad dan semua hartanya." Membunuh seorang pemuda dari dunia luar. Fui tampak terkejut, ragu apakah dia mendengarnya dengan benar. Dia adalah seorang ahli alam raja pemurnian Qi, hampir setara dengan gurunya. Tetua keenam berkata dengan serius. Dari luar, anak ini tampaknya berbakat, kekuatannya tidak lemah, Pan Gong sudah lumpuh karenanya. Fuba, serahkan informasi anak itu ke Fui. Mendengar ini, Fuba segera mengambil informasi Zhou Yu dan menyerahkannya kepada Fui. Fui menerima informasi itu, melihatnya sekilas, lalu memperlihatkan senyum jenaka. "Menarik. Guru, saya akan pergi ke sana sekarang." Setelah berbicara, sosok Fui menghilang dari tempatnya. Bab 1277. Kecerdasan. Di sisi lain, informasi dari Jiang Dongcheng datang dengan cepat, tapi itu juga sangat beragam. Jiang Dongcheng mengirim seorang ajudan kepercayaannya untuk menyampaikan semua informasi intelijen yang dibutuhkan Zhou Yu langsung kepadanya. "Tuan Zhou, Tuan Jiang meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa belum banyak informasi intelijen tentang Sekte Yinming, dan informasi yang dikumpulkan sejauh ini sulit diverifikasi, jadi kami serahkan semuanya kepada Anda untuk dinilai sendiri." Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah mengirim ajudan Jiang Dongcheng, Zhou Yu segera mulai meninjau materi tersebut. Setelah melaluinya, Zhou Yu pun terjerumus dalam pikiran yang mendalam. Berdasarkan intelijen dari Jiang Dongcheng, ia berhasil menyaring beberapa informasi yang mungkin dapat dipercaya. Sekte Yinming adalah sekte tersembunyi. Sekte ini tidak mengkhususkan diri pada pemurnian Qi, tetapi pada pemurnian roh. Sekte Yinming telah mendalami penyempurnaan jalan ketuhanan, dan konon beberapa anggotanya yang sangat terlatih bahkan dapat melakukan perebutan tubuh dengan roh primordial mereka. Oleh karena itu, untuk benar-benar membunuh mereka, seseorang harus menghancurkan roh primordial mereka. Pengungkapan ini sangat mengejutkan Zhou Yu. Dia ingat bahwa ketika Fuba melarikan diri, dia pasti menggunakan teknik yang berhubungan dengan roh primordial. Menyempurnakan jalan ketuhanan merupakan jalan paling misterius di antara 3 jalan Dao dan merupakan jalan yang relatif lemah bagi Zhou Yu, jadi dia tidak tahu banyak tentang metode di dalamnya. Akan tetapi, sekarang setelah ia memiliki pemahaman mengenai Sekte Yinming, ia mulai mempertimbangkan bahwa seseorang seharusnya tidak bertindak gegabah terhadap sekte semacam itu. Lagi pula, metode mereka aneh dan tak terduga, sehingga sulit untuk dilawan. Meskipun ia sendiri tidak takut, bagi orang-orang di sekitarnya, metode aneh semacam itu bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan parahnya. Memikirkan hal ini, Zhou Yu harus sementara waktu menahan amarahnya terhadap Sekte Yinming. Tepat pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat Bai Qishan yang menelepon. Dia menekan tombol jawab. Tawa gembira Bai Qishan terdengar. "Xiao Yu, kudengar kau sudah kembali dari gua kultivator kuno. Bagaimana panen kali ini?" Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Sebagian besar sumber daya di gua kultivator kuno jatuh ke tanganku." Mendengar ini, Bai Qishan langsung kegirangan. "Jadi, Anda sekarang memiliki banyak sumber daya. Apakah Anda mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak pakar terpercaya? Meskipun sekarang kau yang mengendalikan paviliun bela diri tidak hanya mengikuti perintahmu." Bai Qishan berkata dengan penuh arti. Zhou Yu tentu saja memahami maksud Bai Qishan, dia juga ingin melakukannya. Akan tetapi, menumbuhkan para ahli dari awal memerlukan siklus waktu yang terlalu lama. Jika dia langsung mencari beberapa seniman bela diri dengan tingkat pemurnian Qi tertentu, akan sulit menemukan mereka, dan juga mustahil menjamin kesetiaan mereka. Memikirkan hal ini, Zhou Yu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. "Tuan Tua Bai, saya mengerti saran Anda, saya akan mempertimbangkannya." Bai Qishan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengganti pokok bahasan dan berkata, "Oh, Xiao Yu, Luoluo akan segera datang ke kota Hu. Kalian berdua sudah lama tidak bertemu, kan? Mau jemput dia?" Mendengar ini, Zhou Yu terkejut. Luoluo akan datang. Dia benar-benar tidak tahu. Bukankah akhir-akhir ini Lin Luoluo disibukkan dengan bisnis Lin Group? Mungkinkah ada yang salah dengan Lin Group lagi?
Bai Qishan tampaknya menebak apa yang dipikirkan Zhou Yu dan terkekeh. Xiao Yu, jangan terlalu banyak berpikir. Kali ini, aku memintanya datang karena, sejujurnya, aku sudah tua, dan saat ini, di antara generasi muda keluarga Bai, tidak ada yang bisa meneruskan bisnis ini. Jadi, aku ingin Luo yang mengurus bisnis keluarga Bai. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Tidak masalah, aku akan menjemputnya. Bagus, aku akan segera mengirimkan detail penerbangannya. Jangan sampai ketinggalan. Bai Qishan tertawa. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Tidak lama kemudian, Zhou Yu menerima nomor penerbangan Lin Luo. Akan tiba jam 8 malam ini. Zhou Yu memeriksa waktu, masih ada 5 jam, jadi dia tidak terburu-buru. Dia terus mempelajari data tentang Sekte Yinming. Setelah itu, Zhou Yu memanggil Li Qinglong, dan keduanya mendiskusikannya. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk meminta Li Qinglong membawa para ahli yang dibawanya dari markas besar Paviliun Bela Diri untuk menjaga Paviliun Bela Diri terhadap serangan diam-diam Sekte Yinming. Li Qinglong tentu saja tidak keberatan. Pukul 8 malam, Zhou Yu tiba di Bandara Internasional Kota Hu tepat waktu. Namun, jumlah orang di bandara hari ini luar biasa banyaknya, dengan pesawat yang datang silih berganti, membuat jalur keluar selalu penuh sesak. Zhou Yu mencoba menelepon Lin Luo, tetapi panggilannya tidak tersambung. Mungkin terlalu banyak orang, membuat sinyalnya buruk. Dia memeriksa waktu. Lin Luo seharusnya sudah turun. Agar tidak tersesat, Zhou Yu langsung menggunakan indera ilahinya untuk mencari. Namun, saat dia memperluas indera keilahiannya untuk mencari, tiba-tiba, di saluran VIP lain di bandara, seorang pria tua dan seorang pria muda berjalan keluar. Orang tua itu tiba-tiba berhenti, ekspresi terkejut terpancar di matanya. Sungguh kuat indera ilahi. Pria muda di sampingnya bingung. Tuan Mo, ada apa? Orang tua itu, yang dipanggil Tuan Mo, memiliki kilatan di matanya. Saya baru saja merasakan indera ilahi yang sangat kuat di bandara, dan memiliki indera ilahi yang begitu kuat berarti kultivasi roh primordial mereka pasti kuat. Mendengar hal itu, pemuda itu berkata dengan lembut. Jadi, apakah orang ini berharga bagimu? Tuan Mo mengangguk. Dengan roh primordial yang begitu kuat, jika aku bisa melahapnya, itu pasti akan membawa roh primordialku ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya saja saya tidak tahu apakah orang ini punya latar belakang yang signifikan. Pria muda itu mencibir. Tidak masalah. Di tempat seperti kota Hu, seberapa besar latar belakangnya? Selama itu berguna bagi Anda, Tuan Mo, saya akan menemukan cara untuk menangkapnya untuk Anda. Tuan Mo tertawa sinis. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Tuan Muda Yan. Bab 1278. Perpisahan, Lin Luo. Zhou Yu tidak menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah melepaskan indera ketuhanannya dan menarik perhatian seseorang. Pada saat ini, dia sudah melihat Lin Luo di tengah kerumunan. Setelah hampir 2 bulan tidak melihatnya, Zhou Yu tidak dapat menahan kilasan keheranan di matanya saat ia melihat Lin Luo lagi. Lin Luo benar-benar menakjubkan. Di tengah keramaian, dia bagaikan angsa putih yang bangga, menarik perhatian. Hari ini, dia mengenakan kemeja sutra sederhana, celana panjang hitam, dan syal di lehernya. Pakaian yang begitu sederhana, namun mampu memikat pandangan orang dan membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Sosoknya yang ramping, kulitnya yang cerah, wajahnya yang tenang, dan sikapnya yang dingin seolah memiliki kekuatan magis yang membuat orang terpesona, namun tak kuasa menahan diri untuk melirik lagi. Dia mengabaikan tatapan penuh semangat di sekelilingnya, seolah-olah tidak ada yang dapat memengaruhinya. Dia hanya berjalan keluar tanpa suara, bagaikan peri yang turun dari pegunungan bersalju. Tepat saat dia berjalan keluar lorong, dia melihat Zhou Yu di tengah kerumunan. Untuk sesaat, matanya yang dingin tiba-tiba berbinar, dan langkahnya terhenti. Keduanya hanya saling memandang dari kejauhan. Zhou Yu tersenyum kecil dan melangkah maju. Presiden Lin, lama tak berjumpa. Anda tetap menawan seperti biasa, sungguh memikat. Lin Luo biasanya mendengar pujian seperti itu sepanjang waktu. Dalam sebagian besar kasus, dia menganggapnya cukup menjengkelkan. Namun, mendengar kata-kata yang sama dari mulut Zhou Yu memenuhi hatinya dengan kegembiraan tak berujung. Senyum muncul di wajah Lin Luo. Dia perlahan mendekati Zhou Yu. Apakah aku memikatmu? Zhou Yu terkekeh. Tentu saja. Mendengar ini, rona malu muncul di wajah Lin Luo yang biasanya tenang. Dia menatap Zhou Yu sekilas. Sepertinya kota besar seperti kota Hu memang bisa mengubah orang. Hanya dalam waktu 2 bulan, kamu sudah menjadi pembicara yang hebat. Zhou Yu tertawa terbahak-bahak. Saya hanya bahagia. Ngomong-ngomong, ku dengar kau kesini untuk mengambil alih bisnis keluarga Bai. Mendengar ini, kegembiraan di wajah Lin Luo langsung sirna. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu. Tapi kalau aku punya pilihan, aku tidak akan mau mengambilnya.
Saya hanya ingin tinggal di Qinsu. Zhou Yu merasakan keengganan Lin Luoluo, dia tidak bertanya lebih banyak dan malah mengambil barang bawaannya, sambil berkata, "Ayo pergi, kita harus kembali dulu." Lin Luoluo mengangguk. Mereka berdua berjalan keluar berdampingan. Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Presiden Lin, apakah Anda pernah ke kota Hu sebelumnya?" Lin Luoluo mengangguk ringan. "Saya pernah datang sekali ketika saya masih sekolah. Saat itu, ibuku tiba-tiba berkata ingin kembali ke keluarga Bai, dan dia pergi di hari yang sama. Saya melihat dia sedang dalam suasana hati yang buruk ketika pergi, jadi saya mengkhawatirkannya dan diam-diam datang ke kota Hu keesokan harinya. Namun, di gerbang keluarga Bai, saya diolok-olok tanpa ampun, bahkan dimarahi oleh orang-orang keluarga Bai. Mereka menyebut saya bajingan dan menyuruh saya pergi dan jangan pernah menginjakan kaki di pintu keluarga Bai lagi. Dan ibu saya juga diperlakukan dengan sangat buruk. Sejak saat itu, aku bersumpah untuk tidak pernah datang ke kota Hu lagi, ataupun ke keluarga Bai." Mendengar ini, Zhou Yu tiba-tiba mengerti. Tidak heran Lin Luoluo memiliki kesan yang buruk terhadap keluarga Bai. "Aku cukup terkejut kau setuju datang kali ini." Zhou Yu tersenyum. Lin Luoluo melirik Zhou Yu. "Saya datang sebagian karena kakek saya baik kepada saya dan ibu saya, dan saya salah paham sebelumnya. Di sisi lain, aku ingin datang dan melihat lingkungan tempatmu tinggal sekarang. Kudengar kau dikelilingi wanita-wanita cantik akhir-akhir ini, sepertinya kau sudah lupa untuk kembali." Zhou Yu tersandung dan hampir jatuh. Dia tidak menyangka Lin Luoluo tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu. Mengapa kata-katanya terdengar begitu ambigu? Bukankah dia tidak menyukaiku? Zhou Yu tidak dapat memahami pikiran Lin Luoluo saat ini. "Yah, lingkunganku saat ini tidak sebaik yang kamu pikirkan. Lagi pula, di manakah keindahan yang tak terhitung jumlahnya itu?" Lin Luoluo menatap Zhou Yu lagi. "Mengapa? Bukankah Yun Feifei dan Zhao Feier cantik?" Zhou Yu terdiam. Tanpa diduga, gadis ini tahu tentang mereka. Siapa yang memberitahunya? Pada saat ini, Zhou Yu merasa agak malu dan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Tepat pada saat itu, sebuah Bentley tiba-tiba melaju lurus ke arah mereka. Zhou Yu bereaksi cepat, menarik Lin Luoluo mundur 2 langkah. Dan Bentley itu berhenti dengan mantap di depan mereka. Kalau saja dia tidak cepat bereaksi, mobil itu mungkin akan menabrak mereka. Zhou Yu menyipitkan matanya, cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini, pintu mobil terbuka, dan seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda keluar. Yang lebih muda berpakaian bak playboy, mengenakan setelan mahal, kacamata emas, parfum, dan senyum puas. "Nona Lin, halo. Apa yang kukatakan di pesawat? Kita ditakdirkan untuk bertemu, lihat, kita sudah bertemu lagi." Menghadapi pemuda ini, wajah Lin Luoluo langsung berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, aku punya tunangan, dan aku tidak tertarik padamu." Namun, pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh. "Jangan khawatir. Selama kamu belum menikah, aku masih punya kesempatan. Bahkan jika kamu sudah menikah, itu bukan masalah besar. Aku sungguh menyukaimu, bagaimana kalau memberiku kesempatan?" Pria muda itu menatap Lin Luoluo dengan genit. Pada saat ini, Zhou Yu angkat bicara. "Presiden Lin, siapa orang ini, apakah Anda ingin saya menanganinya untuk Anda?" Bab 1279. Sengaja memulai perkelahian. Mendengar kata-kata Zhou Yu, Lin Luoluo segera menghentikannya. Pada saat yang sama, dia berbisik, "Jangan impulsif. Orang ini tampaknya punya latar belakang yang hebat, jangan buat masalah. Aku bisa menanganinya sendiri." Meski sudah lama tidak bertemu, Lin Luoluo tetap berwajah dingin namun berhati lembut seperti biasanya. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhou Yu, pemuda itu mencibir dan berkata, "Nona Lin, apakah orang ini di bawah komando Anda?" Lin Luoluo segera membalas dengan marah. "Dia bukan bawahanku, dia tunanganku. Lagi pula, sudah kukatakan dengan jelas, aku tidak tertarik padamu, silakan minggir." Setelah berbicara, Lin Luoluo memegang tangan Zhou Yu, bermaksud melewatinya dari samping. Namun, pemuda itu mendengus dingin. "Nona Lin, aku menghormatimu dengan bersikap sopan padamu. Tanyakan saja di ibu kota, berapa banyak orang yang tidak berani menghadapi keluarga Sang." "Ibu kota, keluarga Sang." Lin Luoluo terdiam, ekspresinya berubah agak tidak menyenangkan. Meskipun dia tidak mengenal kekuatan di ibu kota, dia pernah mendengar tentang keluarga Sang, kekuatan tingkat atas di sana. Memikirkan betapa berpengaruhnya pihak lain, Lin Luoluo ragu-ragu. Dia bertanya-tanya apakah pantas menyinggung kekuatan sebesar itu tanpa alasan. Melihat reaksi Lin Luoluo, seringnya melintas di mata pemuda dari keluarga Sang. Tampaknya dia telah mengantisipasi kekhawatiran Lin Luoluo. Semua ini diamati oleh Zhou Yu. Dia segera melihat bahwa pemuda dari keluarga Sang ini jelas-jelas menargetkan Lin Luoluo. Pasti ada motif tersembunyi,
bukan sekadar marah karena gagal ngobrol. Namun, menyadari hal ini membuat tatapan Zhou Yu menjadi dingin juga. Tidak peduli apapun niatnya, berani menyimpan niat buruk terhadap Lin Luoluo berarti dia harus membayar harganya. Pada titik ini, Lin Luoluo berbalik untuk melihat pemuda itu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Saya tidak kenal siapapun dari keluarga Sang. Jika ada kesempatan, kita bisa bicara nanti." Pemuda itu terkekel lagi, menghalangi jalan Lin Luoluo sekali lagi. "Perkenalkan, nama saya Sang Mingxuan. Sekarang, kita sudah bertemu, bukan? Nona Lin, masuklah ke mobil, saya akan mentraktir Anda makan." Meskipun Sang Mingxuan berkata dia mengundangnya, nadanya sangat tegas. Untuk sesaat, Lin Luoluo tidak tahu bagaimana menolaknya. Pada saat ini, Zhou Yu melangkah maju, berdiri di depan Lin Luoluo. Dia meraih tangan Lin Luoluo yang ramping dan lembut, menariknya ke belakangnya. Lalu dia berkata dengan tenang, "Presiden Lin, orang ini punya niat jahat, Anda tidak perlu khawatir, saya akan menanganinya. Kalau tidak, dia akan menempel padamu seperti lem selamanya." Melihat ini, ekspresi Sang Mingxuan menjadi gelap. "Nak, kau sedang mencari kematian." Sang Mingxuan hendak marah ketika seseorang yang tampak seperti asisten keluar dari mobil dan berdiri di samping Sang Mingxuan. Dia membisikkan sesuatu kepada Sang Mingxuan. Setelah mendengarnya, Sang Mingxuan terkejut dan langsung menatap Zhou Yu dengan saksama. "Kamu adalah Zhou Yu." Zhou Yu berkata dengan tenang. "Aku tidak menyangka namaku sudah sampai di ibu kota. Bahkan tuan muda terhormat dari keluarga Sang pun mengetahuinya." Sang Mingxuan mendengus dingin. "Zhou Yu, kau hanya nama kecil, di mata keluarga Sang, kau bahkan tidak dianggap kentut. Sudah kubilang, Lin Luoluo adalah orang yang Sang Mingxuan incar. Sebaiknya kau pergi saja kalau tahu apa yang terbaik untukmu, kalau tidak." Sebelum Sang Mingxuan bisa menyelesaikan ucapannya, Zhou Yu menyipitkan matanya dan langsung menamparnya. "Memukul." Sang Mingxuan berteriak sedih, terhuyung mundur dan membanting pintu mobil dengan keras. Melihat Sang Mingxuan dipukul, asisten itu langsung meraung dan hendak bergegas untuk membalaskan dendamnya. Namun, Zhou Yu mengangkat satu kaki, dan asisten itu pun berteriak sedih dan terlempar mundur. Pada saat ini, Sang Mingxuan mencengkeram wajahnya, matanya menyala-nyala karena marah saat dia berteriak pada Zhou Yu. "Zhou Yu, kamu terlalu sombong. Aku akan memastikan kau tahu konsekuensi menyinggung Sang Mingxuan." Dia segera berkata kepada asisten di sampingnya, "Telepon dan minta bantuan." Asisten itu, menahan rasa sakit yang hebat, mengeluarkan telepon dan menghubungi sebuah nomor. Melihat ini, Zhou Yu hendak melanjutkan tindakannya, tetapi Lin Luoluo menghentikannya. "Zhou Yu, jangan buat masalah lagi, oke? Aku baik-baik saja, ayo cepat pergi." Zhou Yu meyakinkannya dengan menepuk bahu Lin Luoluo dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, aku sudah lama di sini, dan kota Hu sudah dianggap wilayahku, jadi tidak perlu takut pada orang-orang kecil ini." Perkataan Zhou Yu kedengaran sangat arogan bagi Lin Luoluo. Tempat macam apa kota Hu itu adalah kota terbesar kedua di seluruh negeri naga. Zhou Yu baru berada di sini selama 2 bulan, bagaimana dia bisa berbicara begitu berani? Dia agak kesal. "Zhou Yu, dengarkan aku, ayo cepat pergi, jangan memperburuk keadaan." Sambil berkata demikian, dia dengan paksa menarik Zhou Yu, ingin pergi. Tetapi saat itu, lebih dari 10 kendaraan keamanan melaju kencang, berhenti di depan Zhou Yu dan Lin Luoluo, mengepung mereka dengan ketat. Kemudian, lebih dari 30 personel keamanan, dipimpin oleh seorang tokoh yang tampak seperti kapten, melompat keluar dari kendaraan. "Siapa yang membuat masalah di sini? Berani memukul Tuan Muda Sang, apakah kamu sudah bosan hidup?" Sang kapten berjalan mendekat sambil mengumpat dan memaki. Ketika melihat orang ini, Sang Mingxuan segera menunjuk Zhou Yu dan berkata, "Kapten Zhao, kau akhirnya sampai. Itu dia, jatuhkan dia. Aku ingin dia tahu konsekuensi dari menyinggung keluarga Sang." Pria yang disebut sebagai Kapten Zhao melihat ke arah yang ditunjuk Sang Mingxuan, ke arah Zhou Yu. Saat melihat Zhou Yu, dia mengerutkan kening. "Menteri Zhou, kenapa kamu?" Bab 1280. Keluarga Ibu Kota Yan. Zhou Yu tidak menyangka bahwa pemimpin tim keamanan benar-benar akan mengenalinya. Zhou Yu berkata dengan tenang, "Ada apa denganku? Tidak bisakah aku datang ke sini?" Pemimpin tim keamanan menjawab dengan wajah tegas. "Tuan Zhou, identitas Anda tidak biasa. Anda seharusnya lebih memperhatikan citra Anda. Bagaimana Anda bisa membuat masalah di sini? Kau menempatkanku dalam posisi yang sulit." Mendengar ini, ekspresi Zhou Yu menjadi gelap. "Bagaimana kamu tahu aku sedang membuat masalah?" Pemimpin tim keamanan melanjutkan dengan mengatakan, "Tuan Muda Sang sudah dipukuli seperti ini. Bukankah itu salahmu?" Zhou Yu tertawa dingin. Ia bisa melihat bahwa ketua tim keamanan ini jelas-jelas berusaha membela Sang Mingxuan.
Namun, dia cukup penasaran. Orang ini hanyalah seorang seniman bela diri dari alam bawaan. Mengetahui identitasnya, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bersikap keras seperti itu? Zhou Yu menatap pemimpin tim dan bertanya. Kau melindunginya tanpa pandang bulu, sepertinya kau hanya anjing Sang Mingxuan. Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, pemimpin tim sama sekali tidak terintimidasi dan berkata. Nama saya Zhao Jiang. Kau bisa. Tuan Zhou berencana diam-diam membalas dendam padaku. Zhou Yu mencibir. Membalas dendam secara diam-diam terhadapmu. Apakah menurutmu kamu layak? Kamu harus menyelesaikan masalah ini hari ini juga, kalau tidak, tidak perlu menunggu urusan pribadi, aku akan mengurusnya sekarang juga. Di tempat, kata Zhao Jiang dingin. Apa yang Tuan Zhou harapkan akan saya lakukan? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana biasanya orang yang membuat masalah ditangani? Kamu seharusnya menanganinya seperti itu. Apa aku perlu mengajarimu? Mendengar hal ini, Zhao Jiang tidak hanya tidak mengambil tindakan, tetapi dia membalas. Aku lihat kamulah yang menyebabkan masalah. Tuan Zhou, apakah menurutmu hanya karena kau seorang menteri paviliun bela diri, kau bisa bertindak gegabah? Karena Tuan Zhou ingin aku menangani ini saat itu juga, tidak masalah, aku akan melakukan apa yang Tuan inginkan. Tuan Zhou, hari ini, Anda harus meminta maaf kepada Tuan Muda Sang, atau masalah ini tidak akan selesai. Sikap Zhao Jiang yang luar biasa tangguh membuat Zhou Yu tertegun sejenak. Sial, dia belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Seorang seniman bela diri biasa di alam bawaan, yang tahu identitasnya dan masih berani bersikap begitu tangguh. Ini sungguh mengejutkannya. Zhou Yu melangkah maju, sambil mencibir. Saya cukup penasaran, bagaimana rencana Anda agar hal itu tidak menjadi masalah. Zhou Yu memancarkan tekanan kuat, langsung menekan ke arah Zhao Jiang. Dalam sekejap, sosok Zhao Jiang gemetar, hampir berlutut. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara menggoda terdengar dari belakang Zhao Jiang. Oh, bukankah itu Menteri Zhou? Kenapa, Menteri Zhou suka sekali mengambil tindakan terhadap orang-orang kecil seperti ini? Saat berbicara, tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan, mematahkan tekanan Zhou Yu terhadap Zhao Jiang. Zhou Yu mengerutkan kening dan mendongak, hanya melihat seorang tua dan seorang pemuda berjalan menghampiri tanpa tergesa-gesa. Penatua ini adalah orang yang sebelumnya menyadari betapa kuatnya indera ketuhanan Zhou Yu, Penatua Mo. Melihat kedua orang ini muncul, Zhao Jiang tampak menghela napas lega, lalu minggir. Zhou Yu menatap tetua dan pemuda itu, berkata dengan dingin. Pria muda itu tersenyum ringan. Ibu kota, keluarga Yan, Yan Xiang. Ibu kota keluarga Yan, Lin Luoluo, yang berdiri di samping Zhou Yu, langsung menjadi pucat. Dia mungkin hanya mendengar beberapa hal tentang keluarga Sang, tidak sepenuhnya mengetahui kekuatan Sang, tetapi keluarga Yan berbeda. Keluarga Yan di ibu kota, mereka adalah pasukan papan atas di ibu kota. Terlebih lagi, nona muda ketiga keluarga Yan pernah berselisih dengan ibunya untuk memperebutkan ayahnya Lin Wanhao, dan dia pun mengetahuinya dengan baik. Konon karena hal ini, keluarga Yan di ibu kota telah menekan keluarga Lin di kota Yan selama bertahun-tahun, dan pada satu titik, keluarga Lin nyaris musnah. Jadi, mendengar pihak lain berasal dari keluarga Yan di ibu kota, Lin Luoluo memiliki ketakutan yang tak terlukiskan. Berdiri di samping Lin Luoluo, Zhou Yu secara alami merasakan ketakutan di hati Lin Luoluo. Dia dengan lembut meremas tangan Lin Luoluo dan kemudian melangkah maju, tersenyum tipis. Sudah kuduga, seorang pemimpin tim keamanan biasa akan berani bersikap sombong seperti itu. Ternyata keluarga Yan dari ibu kota yang mendukungnya. Sekarang sepertinya Tuan Muda Sang juga diajar oleh keluarga Yanmu. Apakah keluarga Yan punya perbuatan memalukan seperti itu? Mengapa kamu tidak berani terang-terangan muncul dan membuat masalah? Menghadapi ejekan Zhou Yu, ekspresi Penatua Mo di samping Yan Xiang langsung menjadi gelap. Wah, yang berani menuding keluarga Yan ibu kotaku jumlahnya sedikit. Apa kau mau mati? Zhou Yu mencibir. Keluarga Yan di ibu kota mungkin memang tangguh di ibu kota. Tapi ini bukan ibu kota, ini kota Hu. Kalau kau mau bikin masalah di sini, silakan saja. Kita lihat apa kau bisa keluar hidup-hidup, dasar tua bangka. Di mata tetua Mo, amarah membuncah liar, siap menyerang. Namun Yan Xiang mengulurkan tangan untuk menghentikan tetua Mo. Kemudian, dia menatap Zhou Yu dengan acuh tak acuh. Zhou Yu, masalah ini adalah urusan keluarga Yan dan keluarga Bai, tidak ada hubungannya denganmu. Aku bisa bilang dengan jelas, ini bukan sesuatu yang bisa kau ganggu. Kalau kau ngotot, aku jamin umurmu takkan lama. Ini peringatan terakhirku untukmu. Janganlah mengabaikan akal sehat. Zhou Yu mengangkat kepalanya dan tertawa kecil, wajahnya mengejek. Haha, kedengarannya cukup menakutkan. Saya ingin melihat apa yang bisa Anda lakukan. Melihat Zhou Yu begitu arogan, Sang Mingxuan dengan marah berkata, Yan Shao, berandalan ini sudah terlalu lama berlaga di kota Hu.
Dia perlu diberi pelajaran, kalau tidak, dia tidak punya rasa hormat. Mendengar ini, senyum dingin yang hampir tak terlihat melintas di mata Yan Xiang. Tampaknya dia sudah mengantisipasi skenario ini. Katanya dengan ringan, "Baiklah kalau begitu." Sambil berkata demikian, dia mundur 2 langkah. "Penatua Mo, karena begini, biarkan dia mempelajarinya." Bab 1281. Pemaksaan. Mendengar ini, mata Tuan Mo berbinar-binar karena kegembiraan yang tak kentara. Dengan ekspresi santai, dia menoleh ke Zhou Yu dan berkata dengan tenang, "Nak, berani melawan keluarga Yan, selama bertahun-tahun ini, baru pertama kali aku melihat orang sepertimu." Tepat saat Tuan Mo berbicara, tiba-tiba wajahnya menampakkan senyum yang menakutkan. Zhou Yu bahkan belum bereaksi ketika dia merasakan kepalanya berdengung, seperti seseorang telah memukulnya dengan palu dari belakang. Tidak bagus. Itu serangan roh primordial. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah, dan dia langsung bereaksi. Rubah Tuan Mo ini berpura-pura bersikap biasa saja, tetapi pada kenyataannya, dia telah diam-diam mengaktifkan roh primordialnya. Zhou Yu bereaksi cepat, segera mengaktifkan roh primordialnya, menyelesaikan transformasi materialisasi, dan melancarkan serangan balik yang kuat. Tuan Mo pada mulanya mengira serangannya yang tiba-tiba itu pasti akan membuat Zhou Yu terluka parah di tempat, tetapi tanpa disangka-sangka, Zhou Yu membalas dengan begitu cepat, dan sekuat itu. Dalam sekejap, wajah Tuan Mo berubah pucat, dan dia terhuyung mundur 2 langkah. Setelah menenangkan dirinya, matanya menampakkan ekspresi terkejut. Namun, keterkejutan ini segera berubah menjadi kegembiraan. "Bagus sekali. Roh primordialmu bahkan lebih lezat dari yang kubayangkan." Mendengar ini, Zhou Yu merasa merinding. Siapa sebenarnya orang tua ini? Melalui percakapan singkat mereka tadi, dia dapat merasakan bahwa lelaki tua ini hanya mengolah roh primordial Yin. Meski bukan roh primordial agung kesatuan Yin Yang, roh primordial Yin miliknya sangat kuat, dan Zhou Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa roh primordial Yin miliknya tampaknya memiliki beberapa keanehan yang tak terlukiskan. Saat Zhou Yu sedang merenung, Tuan Mo tiba-tiba menutup matanya perlahan. Pada saat yang sama, aura aneh terpancar dari tubuhnya, menyelimuti Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu segera memahami bahwa ini akan menjadi kontes roh primordial. Zhou Yu juga segera menutup matanya, mulai mengaktifkan roh primordialnya sepenuhnya. Tepat saat dia menutup matanya, dia mendengar suara seperti udara yang ditusuk. Saat berikutnya, di atas kepala Tuan Mo, sebuah bayangan yang memancarkan cahaya hitam melayang ke atas. Bayangan hitam ini memancarkan aura jahat. Jelas, ini adalah roh primordial Yin milik Tuan Mo. Akan tetapi, roh primordial Yin miliknya bentuknya sangat aneh, jelas bukan roh primordial yang dikultivasikan melalui jalur normal. Menghadapi pemandangan aneh ini, Zhou Yu sama sekali tidak takut. Sesaat kemudian, roh primordialnya juga melayang. Karena roh primordial Zhou Yu telah terwujud, ia tampak seperti bayangan yang mengenakan mantel kulit hitam. Melihat roh primordial Zhou Yu, mata Tuan Mo berkedip karena terkejut dan semakin bersemangat. Saat berikutnya, dia memanipulasi roh primordialnya untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap Zhou Yu. Roh primordial mereka mulai berbenturan dari jarak jauh dalam sekejap. Lin Luoluo hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang seni bela diri, dan ketika sampai pada penyempurnaan jalan ilahi yang misterius, dia tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, melihat Zhou Yu dengan mata terpejam, tak bergerak, dan sesekali kilatan pucat melintasi wajahnya, dia menjadi gelisah. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zhou Yu. Pada saat ini, Yan Xiang di samping Tuan Mo tiba-tiba memperlihatkan senyum yang dalam. Dia menatap Lin Luoluo di samping Zhou Yu, dan dengan senyum tipis, berkata, "Lin Luoluo, kamu pasti sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Zhou Yu, kan?" Mulut Lin Luoluo bergerak, tetapi akhirnya, dia tidak berbicara. Yan Xiang terkekeh dan berkata, "Saya bisa menjelaskannya kepadamu. Tuan Mo dan Zhou Yu sama-sama telah mengolah jalan penyempurnaan ilahi, dan masing-masing telah mengolah roh primordial mereka sendiri. Tahukah kamu apa itu roh primordial? Anda dapat menganggapnya sebagai keberadaan yang mirip dengan jiwa. Saat ini, mereka sedang bertempur sengit melalui metode berbasis jiwa ini. Tahukah kamu apa hasilnya jika salah satu dari mereka dikalahkan?" Perkataan Yan Xiang membuat Lin Luoluo tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Dia segera bertanya. Yan Xiang tersenyum dan berkata, "Sederhananya, itu kematian. Namun, jenis kematian ini benar-benar berbeda dari arti kata yang biasa. Jika Zhou Yu dikalahkan, jiwanya akan musnah, dan dia akan menjadi mayat berjalan." Mendengar ini, wajah Lin Luoluo langsung menampakkan ketakutan luar biasa. Tubuhnya yang halus bergetar pelan, hampir roboh. Lin Luoluo sama sekali tidak menyadari bahwa kata-kata Yan Xiang terus mengisyaratkan bahwa Zhou Yu akan kalah, dan setelah kalah, akan berubah menjadi mayat berjalan. Melihat reaksi Lin Luoluo, senyum sinis terpancar di mata Yan Xiang. Dia melanjutkan dan berkata,
Lin Luoluo, saat ini, nyawa Zhou Yu ada di tanganmu. Selama kamu bersedia, kamu bisa menyelamatkan nyawa Zhou Yu. Tentu saja, jika Zhou Yu tidak berharga bagimu, anggap saja aku tidak mengatakan apapun, dan kau bisa menunggu untuk mengambil mayat Zhou Yu. Pikiran Lin Luoluo sudah kacau, diliputi ketakutan dan kekhawatiran besar, karena kehilangan penilaian dasarnya. Dia gemetar dan berkata, apa yang kau ingin aku lakukan? Yan Xiang terkekeh ringan. Sambil berkata demikian, Yan Xiang menunjuk ke arah Sang Mingxuan dan berkata, keluarga Sang adalah pengikut keluarga Yanku, dan Sang Mingxuan juga orangku. Sekarang, dia menginginkanmu. Selama kau memuaskannya, aku akan mengampuni nyawa Zhou Yu. Bagaimana? Sederhana, kan? Bab 1282. Belajar di tempat. Mendengar kata-kata ini, Sang Mingxuan segera menunjukkan senyum gembira, tatapannya penuh dengan nafsu birahi saat dia mulai melihat ke atas dan ke bawah pada sosok Lin Luoluo yang bangga. Sialan, barusan aku ditampar keras oleh Zhou Yu gara-gara wanita ini. Kali ini, dia pasti ingin melampiaskannya pada wanita ini. Sang Mingxuan tidak dapat menahan diri untuk mulai berfantasi dalam benaknya tentang bagaimana cara menangani Lin Luoluo dengan kasar nanti. Tetapi pada saat ini, saat ditatap oleh tatapan mesum Sang Mingxuan, Lin Luoluo begitu takut hingga dia gemetar. Dia ingin melarikan diri, tetapi Zhou Yu sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya, hanya berdiri di sana dengan bodoh. Bagaimana mungkin dia meninggalkan Zhou Yu dan melarikan diri? Namun, Lin Luoluo tidak menyetujui permintaan Yan Xiang. Untuk sesaat, Lin Luoluo terjerumus dalam konflik besar. Tepat pada saat itu, Zhou Yu yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba gemetar, lalu tanpa peringatan apapun, mengeluarkan seteguk darah, wajahnya pun cepat memucat. Melihat kejadian ini, Lin Luoluo secara naluriah menjerit kaget. Zhou Yu. Namun, Yan Xiang di sampingnya hanya tertawa dan berkata, Lin Luoluo, waktumu tidak banyak, buatlah keputusan dalam semenit, kalau tidak, kau bisa mulai mempersiapkan jenazah Zhou Yu untuk dimakamkan. Pada saat ini, Yan Xiang juga sangat gembira dalam hati. Anda harus tahu, alasan dia datang ke kota Hu kali ini sebenarnya untuk Lin Luoluo. Karena dia baru saja menerima kabar bahwa Lin Luoluo akan pergi ke kota Hu. Oleh karena itu, dia membiarkan Sang Mingxuan ikut, dengan tujuan menangkap Lin Luoluo dan dengan demikian mengendalikan keluarga Bai. Tujuan akhir dari pengendalian keluarga Bai adalah untuk ramalan dari ahli dari gerbang Bagua bertahun-tahun yang lalu. Adapun kemunculan Zhou Yu yang tiba-tiba, memang di luar dugaan Yan Xiang. Karena, menurut informasi yang mereka miliki, meskipun Zhou Yu memiliki perjanjian pernikahan dengan Lin Luoluo, karakter keduanya tidak cocok, jadi hubungan mereka cukup biasa saja. Oleh karena itu, Yan Xiang tidak menganggap Zhou Yu sebagai bagian dari persamaan. Namun, dunia memang sehebat itu. Tanpa diduga, orang yang bertanggung jawab melindunginya, Tetua Mo, secara tidak sengaja menemukan seorang seniman bela diri dengan roh primordial yang luar biasa kuat, karena teknik kultivasi Tetua Mo membutuhkan melahap roh primordial secara terus-menerus, dan semakin kuat roh primordial yang dilahap, semakin kuat pula Tetua Mo jadinya. Jadi, Yan Xiang bermaksud membantu Tetua Mo menemukan seniman bela diri ini dengan roh primordial yang kuat. Yang lebih tak terduga lagi, setelah mereka menemukan seniman bela diri dengan roh primordial yang kuat, ternyata itu adalah Zhou Yu. Sebelumnya, bibi ketiga Yan Xiang, yang merupakan istri ketiga dari keluarga Yan, secara khusus meminta Zhou Yu untuk diampuni, tetapi karena beberapa hal, terjadi penundaan, sehingga keluarga Yan belum sempat melakukannya. Kali ini tepat, menyelesaikan Zhou Yu tidak hanya akan memberinya pahala dari bibi ketiganya, tetapi juga akan semakin meningkatkan kekuatan Tetua Mo. Demikianlah kejadian-kejadian selanjutnya terjadi. Tepat saat Yan Xiang memaksa Lin Luoluo, pertempuran antara Zhou Yu dan roh primordial Penatua Mo telah mencapai tahap yang sangat panas. Zhou Yu sangat terkejut dalam hati saat ini. Tetua Mo sebelumnya, dalam hal kultivasi fisik, baru berada di tahap awal pemurnian Kisein. Dalam pemurnian roh, dia hanya mengolah roh primordial Yin. Namun, yang menakutkan mengenai orang ini adalah penelitiannya terhadap roh primordial sangatlah mendalam. Penggunaan roh primordial olehnya benar-benar dibawa ke titik kesempurnaan, di luar pemahaman. Hal ini mengakibatkan roh primordial Zhou Yu, meskipun lebih kuat dari Penatua Mo pada satu tingkat, dipaksa ke dalam situasi berbahaya oleh Penatua Mo. Tentu saja, sampai pada titik ini, Zhou Yu hanya mengandalkan materialisasi roh primordial untuk berurusan dengan roh primordial Penatua Mo. Dia tidak menggunakan cara lain. Alasannya juga sederhana. Karena Penatua Mo, dalam penggunaan roh primordial, tidak tertandingi, bertemu dengan guru seperti itu jarang, dan tentu saja, dia harus belajar dengan baik. Melihat Zhou Yu beberapa kali didorong ke situasi putus asa tetapi cepat pulih. Penatua Mo juga kehilangan kesabarannya. Dengan raungan rendah, pada saat berikutnya, roh primordial Yin-nya mulai mengembang dengan hebat. Dalam sekejap mata,
ia berubah menjadi sosok hitam besar setinggi 3 sang. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang membuat hati bergetar terpancar dari siluet hitam raksasa ini. Kilatan keterkejutan lain muncul di mata Zhou Yu. Jurus tetua Mo ini belum pernah digunakan sebelumnya. Jelas, ini adalah taktik baru. Sejujurnya, Zhou Yu sudah penuh dengan kekaguman. Dari awal hingga sekarang, dia sendiri hanya menggunakan satu gerakan. Materialisasi roh primordial, sementara Penatua Mo telah berturut-turut menampilkan sedikitnya 6 taktik berbeda. Terlebih lagi, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Saat ini adalah yang ketujuh. Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, Tetua Mo mendengus dingin. Nak, harus kuakui, roh primordialmu memang lebih kuat dari orang tua ini. Tapi, penggunaan roh primordialmu hanyalah sebuah lelucon. Ini seperti bayi yang memegang senapan mesin ringan, sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu menyaksikan taktik terkuatku. Bisa mati karena gerakan ini, kamu bisa menganggap dirimu terhibur dalam kematian. Setelah berbicara, Tetua Mo segera mengeluarkan raungan rendah. Proyeksi roh primordial, lahap. Seketika, bayangan hitam besar terbentuk dari siluet hitam raksasa itu, yang langsung menyelimuti roh primordial Zhou Yu. Pada saat berikutnya, Zhou Yu merasakan kekuatan melahap yang mengerikan terpancar dari bayangan hitam itu. Dalam sekejap saja, Zhou Yu merasa seakan-akan roh primordialnya telah jatuh ke dalam rawa yang luas, suatu kekuatan penghancur yang mengerikan seakan-akan ingin mencabik-cabik roh primordialnya. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah. Taktik yang sangat mengerikan. Tidak. Ini tidak bisa terus berlanjut. Jika tidak, dia mungkin benar-benar berakhir di sini. Memikirkan hal ini, mata Zhou Yu menyipit. Baiklah, kita akhiri saja di sini. Terima kasih telah mengajariku banyak hal tentang penggunaan roh primordial. Sebagai tanda terima kasih, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Mendengar kata-kata ini dari Zhou Yu, Tetua Mo tertawa sinis. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya sebelum tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, dia memperlihatkan ekspresi ketakutan. Ini adalah senjata roh primordial. Mustahil, bagaimana mungkin kau? Bab 1283. Pembunuhan kejam. Tepat pada saat itu si Tua Mo menjerit kaget. Di tangan roh primordial Zhou Yu yang hitam pekat, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Itu adalah pedang roh primordial. Pada saat ini, Old Mo segera mengaktifkan roh primordialnya, mengambil semua proyeksi, mati-matian mencoba mengembalikannya ke tubuhnya. Namun, Zhou Yu tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Aduh! Dalam kehampaan, seberkas cahaya kemasan melintas. Pedang roh primordial di tangan Zhou Yu langsung menembus ilusi roh primordial milik Old Mo. Ledakan. Terdengar ledakan pelan. Ilusi roh primordial milik Old Mo mulai runtuh seketika, hancur berkeping-keping. Aspek paling hebat dari senjata roh primordial terletak pada ini. Kerusakannya pada roh primordial sangat mematikan. Sementara itu, di bawah paksaan Yan Xiang, mata Lin Luoluo memerah, tubuhnya yang halus gemetar, dipaksa untuk setuju. Baiklah, aku setuju. Begitu kata-kata itu terucap, 2 aliran air mata mengalir di wajah putih mulusnya. Melihat ini, Yan Xiang tertawa pelan. Dia melangkah maju, datang ke hadapan Lin Luoluo, dan dengan lembut mengusap pipinya dengan jarinya. Cek-cek, sungguh cantik, mempesona dan mengharukan. Jika bukan karena dilarang bagi anggota garis keturunan langsung keluarga Yan untuk bermain-main dengan wanita luar, aku ingin sekali menikmatimu dengan baik. Lin Luoluo ingin menghindarinya, tetapi dia tidak berani, dia hanya bisa menahannya. Yan Xiang menoleh dan menatap Sang Mingxuan. Baiklah, dia milikmu sekarang. Mendengar ini, mata Sang Mingxuan berbinar gembira. Hahaha, terima kasih, Tuan Muda Yan. Aku sudah menunggu dengan tidak sabar. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku menginginkannya sekarang. Sambil berkata demikian, Sang Mingxuan bergegas mendekat, meraih tangan Lin Luoluo, dan berusaha menyeretnya ke mobil. Wajah Lin Luoluo berubah drastis. Dia berjuang mati-matian. Kau berjanji padaku untuk membebaskan Zhou Yu terlebih dahulu. Wah, lepaskan aku. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak ada gunanya, dan dia masih diseret selangkah demi selangkah ke mobil oleh Sang Mingxuan. Namun tepat pada saat ini, si Tua Mo yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba bergidik, lalu dia menjerit dengan menyedihkan. Teriakan ini mengejutkan Sang Mingxuan dan Yan Xiang. Mereka langsung melihat ke arah Old Mo. Yang terlihat hanyalah Old Mo yang tersengat listrik, kulitnya cepat memucat, lalu dia terjatuh langsung ke tanah. Suara keras saat dia membentur tanah mengejutkan Yan Xiang dan Sang Mingxuan. Wajah Yan Xiang berubah drastis, lalu dia menerjang maju. Mo tua, ada apa denganmu? Akan tetapi, si Tua Mo tidak memberikan tanggapan sama sekali. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Mendengar ini, Yan Xiang mendongak tajam dan mendapati pembicara tidak lain adalah Zhou Yu.
Baru saja, setelah Zhou Yu melepaskan pedang roh primordial, Mo Tua panik dan mencoba melarikan diri, tetapi Zhou Yu sudah merencanakannya. Pedang roh primordial menyerang terus-menerus, langsung menghancurkan roh primordial Mo Tua. Pada saat ini, ketika membuka matanya, Zhou Yu melihat Sang Mingxuan menyeret Lin Luoluo yang berlinang air mata. Melihat ini, mata Zhou Yu langsung memancarkan niat membunuh. Sang Mingxuan, di bawah tatapan tajam Zhou Yu, langsung merasakan kakinya lemas karena ketakutan. Tuan Zhou, ini. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhou Yu muncul seperti hantu di hadapan Sang Mingxuan. Menyelesaikan perkataannya, Zhou Yu mencengkeram leher Sang Mingxuan. Sebelum Sang Mingxuan bisa meronta, terdengar suara krak. Leher Sang Mingxuan langsung dipatahkan oleh Zhou Yu. Kepalanya terkulai, dan langsung jatuh tak bernyawa. Tindakan kejam Zhou Yu membuat Yan Xiang dan yang lainnya tercengang. Wajah Yan Xiang berubah pucat pasi, dia tidak ragu meninggalkan tubuh Old Mo dan bergegas lari, tetapi saat berikutnya, dia menabrak seseorang. Saat mendongak, Yan Xiang menyadari itu adalah Zhou Yu. Menghadapi Zhou Yu, Yan Xiang kini dipenuhi teror. Zhou Yu, aku anggota keluarga Yan Kyoto, beraninya kau menyentuhku. Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, tangan Zhou Yu mencengkeram leher Yan Xiang. Yan Xiang langsung mulai memohon. Zhou Yu, ampuni aku salah. Zhou Yu mencibir dingin. Sejak saat kau berani menyentuh istriku, nasibmu sudah ditentukan. Di kehidupanmu selanjutnya, berhati-hatilah. Dengan kata-kata itu, Zhou Yu tanpa ampun mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Retakan. Leher Yan Xiang juga terkulai ke bawah. Pada saat ini, Zhao Jiang yang berdiri di samping sudah ketakutan setengah mati. Dia tidak pernah menyangka Zhou Yu berani membunuh Sang Mingxuan dan Yan Xiang di depan umum. Itu sungguh hal yang mematikan. Kalau saja dia tahu keadaan akan jadi seperti ini, dia tidak akan berani ikut campur sama sekali. Namun sekarang, sudah terlambat. Saat Zhao Jiang gemetar ketakutan, tatapan dingin tertuju padanya. Zhao Jiang hampir terjatuh ke tanah dalam sekejap. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Kamu, ketua Zhou, aku. Zhao Jiang tergagap karena takut. Zhou Yu dengan dingin mendekatinya. Kapten Zhao, aku serahkan tubuh mereka padamu. Bawa mereka kembali dan beritahu orang-orang keluarga Yan. Jika mereka berani menginjakan kaki di kota Hu lagi, aku akan membunuh mereka semua. Ya. Zhao Jiang, yang hampir mati ketakutan, mengangguk secara naluriah. Zhou Yu mendengus dingin, lalu berbalik dan meraih tangan Lin Luoluo. Presiden Lin, ayo pergi. Lin Luoluo sudah ketakutan setengah mati saat itu. Dalam pikirannya, hal semacam ini pasti akan menghancurkan surga. Tetapi mengapa, di mata Zhou Yu, yang terlihat hanyalah ketenangan, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin tidak memahami pria di depannya sama sekali. Saat Zhou Yu dan Lin Luoluo pergi, Zhao Jiang segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. Ayah, sesuatu telah terjadi. Tuan muda Sang Mingxuan dan Yan Xiang sudah meninggal. Tepat di wilayah kita. Apa? Sebuah suara terkejut terdengar dari ujung telepon yang lain. Bab 1284. Kemarahan keluarga Yan. Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Zhao Guotao meraung. Zhao Jiang segera menceritakan semua yang terjadi di tempat parkir bandara secara rinci. Setelah mendengarkan, wajah Zhao Guotao sangat muram. Zhou Yu ini, apakah dia sudah gila? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia adalah direktur paviliun bela diri, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Dia berani membunuh Yan Xiang, dia mencari kematiannya sendiri. Untungnya, Anda tidak memulai insiden ini. Baiklah kalau begitu, kau bawa kembali jasad Yan Xiang dan Sang Mingxuan, lalu tinggalkan sisanya. Mendengar kata-kata ini, Zhao Jiang segera mengangguk dan berkata, "Ya, ayah." Setelah menutup telepon, Zhao Guotao dengan hati-hati meninjau kembali jalannya insiden ini dalam pikirannya. Keluarga Zhao hanyalah keluarga kecil yang bergantung pada keluargaku, mereka tidak mampu menyinggung begitu banyak tokoh kuat. Oleh karena itu, dia perlu memastikan bahwa keluarga Zhao tidak memiliki kesalahan dalam seluruh masalah ini sehingga bahkan jika keluargaku atau keluarga Yan menginginkannya, mereka tidak dapat melampiaskan amarah mereka pada mereka di masa mendatang. Setelah merenungkannya berulang kali, Zhao Guotao menegaskan bahwa seharusnya tidak ada masalah. Kilatan jahat terpancar di matanya. Zhou Yu, kau sendiri yang menyebabkan hal ini. Karena kamu ingin melawan keluarga Yan, aku akan membantumu. Sebagai kekuatan di kota Hu, Zhao Guotao awalnya tidak ingin menyinggung Zhou Yu. Namun kali ini, Zhou Yu telah menjebak keluarga Zhao mereka, membuat Zhao Guotao marah. Jika ada kesempatan untuk menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh, dia pasti tidak akan melewatkannya. Zhao Guotao segera memerintahkan seseorang untuk menyiapkan jet pribadi. Ia membawa jenazah Yan Xiang dan langsung menuju ibu kota.
Menjelang sore, dia telah tiba di kediaman keluarga Yan. Setelah penantian yang mencemaskan, seorang anggota senior keluarga Yan muncul. Anggota senior keluarga Yan ini bernama Yan Fanglong, saat ini menduduki peringkat kelima di antara anggota senior keluarga Yan, yang dikenal sebagai Master Yan kelima. Begitu melihat Yan Fanglong, Zhao Guotao langsung memasang ekspresi sedih dan marah, lalu bergegas maju, berlutut di tanah, dan berkata, "Tuan kelima Yan, sesuatu telah terjadi. Tuan muda Yan Xiang, dia sudah meninggal." Wajah Tuan kelima Yan tidak berekspresi, tetapi setelah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. "Bagaimana mungkin Yan Xiang bisa mati? Jika kau bicara omong kosong, aku akan memenggal kepalamu dari bahumu." Zhao Guotao gemetar ketakutan, lalu dengan cepat berkata, "Tuan kelima Yan, bahkan jika kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani berbohong. Jenazah Tuan muda Yan Xiang ada di luar sekarang. Orang yang membunuhnya menyuruhku membawa kembali jenazah Tuan muda Yan Xiang dan juga memberitahu keluarga Yan. Jika kau berani ikut campur dalam urusan kota Hu lagi, keluarga Yan akan hancur." Dor! Tuan kelima Yan membanting tangannya ke atas meja, menghancurkan meja kayu pir itu berkeping-keping. "Di mana jenazah Yan Xiang? Bawa aku melihatnya." Meskipun Tuan kelima Yan sangat marah, dia perlu melihat tubuh Yan Xiang dengan mata kepalanya sendiri. Zhao Guotao segera menuntun Tuan kelima Yan ke jasad Yan Xiang. Melihat mayat dingin di depannya, Tuan kelima Yan akhirnya percaya bahwa Yan Xiang benar-benar telah mati. Siapa yang melakukan ini? Wajah Tuan kelima Yan dipenuhi amarah dan matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. "Itu Zhou Yu." Zhao Guotao segera menjawab. Mendengar hal ini, wajah Tuan kelima Yan tampak muram. "Zhou Yu, anak itu lagi. Keluarga Yanku bahkan tidak pernah membuat masalah dengannya, tapi dia berani dengan bodohnya memulai masalah dengan kami. Sepertinya keluarga Yanku terlalu lunak, membuat orang-orang kecil seperti itu berulang kali berani menunggangi kita." "Ya, Zhou Yu memang arogan, Tuan kelima Yan. Kau tidak lihat, ketika Zhou Yu membunuh Tuan muda Yan Xiang, dia menginjak dada Tuan muda Yan Xiang, dengan lantang menyatakan bahwa keluarga Yan bukan apa-apa di matanya." Zhao Guotao memanfaatkan kesempatan untuk melebih-lebihkan. Akan tetapi, saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Tuan kelima Yan sedang menatapnya dengan dingin. Zhao Guotao menggigil ketakutan dan segera menelan sisa kata-katanya. "Tuan kelima Yan, aku." Tuan kelima Yan mengangkat kakinya dan menendang kepala Zhao Guotao. Zhao Guotao menjerit saat dia berguling menjauh, darah langsung mengucur dari kepalanya, membuatnya berlumuran darah. Zhao Guotao terus-menerus berteriak, memohon belas kasihan. "Tuan kelima Yan, masalah ini tidak ada hubungannya denganku." Tuan kelima Yan berkata dengan dingin. "Aku paling benci dengan hal-hal yang berlebihan di depanku. Apakah kau pikir tipuan kecilmu bisa menipuku?" Mendengar ini, Zhao Guotao langsung ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Tuan kelima Yan mencibir, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Beberapa saat kemudian, panggilan tersambung, dan Tuan kelima Yan berkata dengan sungguh-sungguh. "Kakak kedua, aku punya kabar buruk untukmu. Sebaiknya kau datang." Tidak lama setelah Tuan kelima Yan menutup telepon, seorang pria parubaya lainnya bergegas menghampiri. Orang ini adalah saudara kedua dari Tuan kelima Yan, Yan Fanggui. Dan juga ayah Yan Xiang. Begitu Yan Fanggui tiba, dia melihat tubuh putranya tergeletak di tanah dan langsung meraung marah, lalu menerjang. "Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membunuh Xiangerku?" Yan Fanggui sangat berduka, wajahnya berubah marah. Yan Fanglong segera menghibur saudara keduanya. "Kakak kedua, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Jangan sampai kesehatanmu terganggu karenanya. Yang terpenting sekarang adalah membalaskan dendam Xianger." Mata Yan Fanggui merah, dan dia meraung. "Siapa yang melakukannya? Siapa sebenarnya yang melakukannya?" Tuan kelima Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kota Hu, Zhou Yu." "Mustahil." Wajah Yan Fanggui dipenuhi amarah. "Xianger dilindungi oleh Tuan Mo, bagaimana mungkin Zhou Yu bisa membunuhnya?" Tuan kelima Yan menggelengkan kepalanya, menoleh ke Zhao Guotao, dan berkata, "Ulangi lagi rangkaian kejadiannya." Bab 1285. Disergap di bawah bulan. Zhao Guotao dengan cepat menceritakan kejadian itu sekali lagi. Setelah mendengarkan, Yan Fanggui menjadi marah sekali. "Zhou Yu sialan itu. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Yan kita. Aku akan mengirim seseorang untuk memenggal kepalanya sekarang juga." Yan Fanglong menggelengkan kepalanya. "Kakak kedua, tenangkan amarahmu. Zhou Yu ini, anak ini, sudah membuat namanya terkenal sekarang. Di ibu kota, dia didukung oleh Ye Zhongshan, dan di kota Hu, Xiao Che melindunginya. Jika kita ingin menghadapinya, hanya mengandalkan kekuatan kedua cabang kita mungkin tidak cukup." Mendengar ini, Yan Fanggui berkata dengan marah.
Apakah kita biarkan saja? Tidak mungkin, aku tidak bisa menerima ini, aku harus membalaskan dendam Xianger. Yan Fanglong mengangguk dan berkata, kakak kedua, tentu saja kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, masalah ini membutuhkan perencanaan yang matang. Aku punya ide, tapi butuh beberapa hari untuk mempersiapkannya. Begitu kita siap, Zhou Yu akan hancur. Dalam beberapa hari ini, mari kita menguburkan Xianger dengan damai. Mendengar ini, Yan Fanggui terkejut. Yan Fanglong segera membisikkan beberapa kata kepada Yan Fanggui. Setelah mendengarkan, ekspresi marah Yan Fanggui berangsur-angsur mereda. Jejak kekejaman terpancar di matanya. Bagus, terima kasih, kakak kelima, sudah merencanakan ini untukku. Kakak kedua, di antara keluarga, tidak perlu formal. Lagi pula, aku mengerti kesedihanmu yang luar biasa. Zhou Yu tidak tahu tentang pergerakan keluarga Yan. Setelah meninggalkan bandara bersama Lin Luoluo, dia langsung pergi ke keluarga Bai. Ketika Bai Qishan melihat cucunya, matanya menyipit karena tersenyum. Bai Yuzhen juga sangat gembira melihat putrinya. Ibu dan anak itu berpegangan tangan dengan penuh kasih sayang. Anggota keluarga Bai lainnya juga menyapa Lin Luoluo dengan sangat sopan. Jelas, mereka semua sangat menyadari status Lin Luoluo di hati Bai Qishan, dan tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung perasaannya. Setelah berbasa-basi, Bai Qishan, Bai Yuzhen, Zhou Yu, dan Lin Luoluo duduk di ruang tamu mengobrol. Bai Qishan tertawa. Luoluo, kamu jarang datang ke kota Hu, kan? Bagaimana perasaanmu? Mendengar ini, Lin Luoluo menarik napas dalam-dalam, menatap Bai Qishan dan berkata, kakek, sejujurnya, aku tidak suka kota Hu. Menurutku Qinzu bagus. Seharusnya kamu tidak kembali. Luoluo, aku tidak punya pilihan. Lagi pula, fondasi keluarga Bai yang besar ini tidak bisa hancur di tanganku. Sebenarnya, alasan membawamu ke kota Hu, tujuan kakek, kau juga tahu. Jika kamu benar-benar tidak menyukainya, kakek tidak akan memaksamu. Keluarga Bai bukannya tanpa seseorang yang dapat memimpin, tetapi alasan Bai Qishan ingin Lin Luoluo datang, sejujurnya, karena Zhou Yu. Dia melihat potensi besar dalam diri Zhou Yu, dan dia ingin hubungan keluarga Bai dengan Zhou Yu menjadi lebih dekat. Meminta Lin Luoluo mengambil alih keluarga Bai jelas merupakan cara terbaik. Bai Yuzhen juga memahami niat ayahnya. Ia tersenyum tipis dan berkata, ayah, Luoluo baru saja tiba di kota Hu. Jangan terburu-buru membahas masalah ini. Biarkan Luoluo tinggal selama beberapa hari dulu. Lagi pula, Luoluo dan Xiao Yu sudah lama tidak bertemu. Biarlah mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mendengar ini, Bai Qishan langsung mengangguk. Ya, lihatlah aku, semakin gelisah seiring bertambahnya usia. Baiklah, Yuzhen, ayo pergi, dan biarkan Luoluo dan Xiao Yu menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Setelah berbicara, Bai Qishan dan Bai Yuzhen bangkit dan pergi. Meninggalkan Zhou Yu dan Lin Luoluo saling memandang. Tak seorang pun berbicara, dan untuk sesaat, suasana berubah menjadi hening yang aneh. Setelah beberapa saat, Zhou Yu berbicara lebih dulu. Nona Lin, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Lin Luoluo menatap jari kakinya dan mengangguk. Saat itu, sudah lewat pukul 11 malam. Di luar, malam sangat pekat, tetapi bulan purnama, dan cahaya bulan yang terang menerangi jalan di luar villa. Zhou Yu dan Lin Luoluo berjalan-jalan di bawah sinar bulan. Tiba-tiba, Lin Luoluo berbicara. Zhou Yu, terima kasih untuk hari ini. Zhou Yu terkejut. Nona Lin, mengapa Anda tiba-tiba mengatakan ini? Lin Luoluo menatap Zhou Yu dengan tatapan rumit. Zhou Yu, aku sadar aku tidak memahamimu. Sebelumnya tidak, dan sekarang pun tidak. Mendengar ini, Zhou Yu sejenak kehilangan kata-kata. Lin Luoluo tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Apa? Tanya Zhou Yu. Lin Luoluo menatap Zhou Yu dengan serius dan berkata, maaf. Zhou Yu tampak bingung. Lin Luoluo mengangguk. Inilah yang paling ingin kukatakan kepadamu. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, kamu sudah sangat membantu keluarga kami. Jika bukan karenamu, keluarga Lin mungkin sudah ditelan oleh grup Dingsheng. Berkat kehadiranmu, keluarga Lin selangkah demi selangkah bangkit dari Yancheng, dan hanya dalam setahun lebih, berkembang menjadi salah satu yang terbaik di seluruh Qinzu. Sebenarnya, saya tidak ingin mengambil alih keluarga Bai karena grup Lin adalah sesuatu yang kita besarkan bersama. Saya enggan melepaskannya. Saat dia mengatakan ini, rona merah muncul di pipi Lin Luoluo. Di bawah sinar bulan yang terang, pemandangan itu tampak sangat indah, membuat Zhou Yu linglung. Melihat ekspresi Zhou Yu yang bingung, Lin Luoluo dengan lembut mendorongnya dengan tangannya. Apa yang sedang kamu lihat? Lin Luoluo berkata dengan sedikit malu-malu. Zhou Yu menelan ludah dan berkata, baiklah, kalau kamu masih enggan melepaskannya, teruskan saja mengelola Lin Group. Air keluarga Bai sangat dalam,
pergi ke sana hanya akan membawa masalah. Lin Luoluo terkejut dan berkata, tapi aku ingin kamu kembali juga. Bisakah kamu kembali? Kali ini giliran Zhou Yu yang terdiam. Dalam adegan seperti itu, dihadapkan dengan permintaan yang begitu tulus dari seorang cantik jelita, hampir tidak ada pria yang bisa menolak. Namun, Zhou Yu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku masih ada beberapa hal yang harus diurus. Mendengar ini, secercah kekecewaan melintas di mata indah Lin Luoluo. Namun dia segera menutupinya. Tidak apa-apa, aku. Tepat saat Lin Luoluo hendak berbicara, tiba-tiba, di langit malam, sebuah fluktuasi yang hampir mustahil dilihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyerbu ke atas kepala Lin Luoluo. Puff! Tubuh Lin Luoluo terhenti, lalu seteguk darah merah menyembur keluar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.